Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada malam ini Bapak, Ibu, kawan-kawan, teman-teman semua kita berkumpul. Mungkin ini acara yang berbeda, meskipun bukan yang pertama dari forum dosen eh, terkait dengan takziah, karena sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan, terutama yang eh, meninggal beberapa waktu lalu ini, yang terakhir takziah juga kita lakukan Prof. Marwan Mas. Jadi malam ini ada lagi bagian dari komunitas forum dosen ya yang sangat kita cintai, sangat kita hormati, sangat kita banggakan, Dr. Asikin Arkam Asikin yang berpulang ke rahmatullah. Nah, kita adakan takziah juga untuk mengenang almarhum, tokoh yang saya kira sangat dekat ya, apabila sudah berkenalan dan punya kontak eh, di dalam sejumlah kegiatan, langsung akan memiliki hubungan dekat karena keakraban ya yang almarhum itu sangat pelihara selama hidup dengan orang-orang lain ya yang menjadi eh, kenalan atau teman-teman dekatnya. Nah, ini saya kira yang membuat kita tidak bisa melupakan almarhum, dan momen malam ini saya kira ya menjadi momen yang sangat penting membangun memori kita lagi, atau dengan memori eh, yang pernah kita alami bersama almarhum ya. Ada banyak hal yang bisa kita ceritakan untuk mengenang almarhum, bahkan mungkin ada keteladanan ya yang barangkali juga sangat penting untuk dijadikan referensi bagi banyak orang. Nah, aktivitas beliau selama hidup itu eh, bersentuhan dengan berbagai kegiatan-kegiatan diskusi, berbagai kegiatan-kegiatan organisasi, berbagai kegiatan amal, dunia akademik dan dunia intelektual. Jadi banyak hal ya yang saya kira selama hidup beliau almarhum itu apa aktif ya. Nah, ini saya kira eh, akan muncul ya barangkali sebentar berbagai eh, apa eh, testimoni atau bentuk yang mungkin merupakan eh, kenangan lah ya yang akan disampaikan oleh teman-teman semua. Saya kira eh, beredar kemarin innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan yang kita ucapkan semua ketika kita membaca berita yang beredar di WhatsApp ya, dini hari tentang meninggalnya almarhum. Saya biasa kalau menulis dan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua harus pasrah ya karena makna dari ayat di apa 156 ya kalau tidak salah di dalam surah Al-Baqarah itu kan maknanya adalah kita semua berasal dari Allah atau Tuhan, dan akhirnya juga kepada Tuhan juga kita akhirnya kembali. Jadi tidak ada yang bisa mengelak dari kematian. Kita semua ini bahkan dibayangi ya oleh kematian, dan justru bayangan kematian itu yang membuat kita selalu ingin berbuat, berkarya ya, karena kita ingin memanfaatkan kehidupan yang diberikan selama entah berapa tahun ya dari usia yang takdirnya kita tidak baca, dan itu untuk mengisi ya masa-masa hidup kita dengan berkarya. Itu saya kira eh, makna dari ayat tadi tentang bayangan kematian yang membuat kita semua memiliki eksistensi di dunia ya. Nah,
Baik Bapak Ibu, saya kira itu ucapan pertama yang saya ingin sampaikan untuk membuka apa takziah virtual ya. Eh, ini juga atas inisiasi eh, Tribun Timur. Eh, Tribun Timur, Pak Kambi, selama ini kita berinteraksi selama. Saya ingin mengemukakan Pak Arkam itu aktif di forum dosen itu sejak awal. Bahkan sama-sama kita menginisiasi untuk membentuk sebuah forum yang menjadi wadah ya intelektual, wadah kritisisme, wadah untuk mengamati dan memberi respon ya terhadap berbagai macam isu sosial, politik, ekonomi, hukum. Dan forum dosen itu terbentuk sejak 2005. Saya ingat waktu itu sejak pulang dari S3 ya di Universitas Indonesia, lalu bersama teman-teman Tribun juga kita bersama Pak Arkam semua ada eh, banyaklah teman-teman lain ya yang aktif. Nah, kalau dihitung berarti sudah hampir 18 tahun ya umur dari forum dosen ini karena baru Perun Timur, Tribun Timur kalau tidak salah juga baru juga itu 2 tahun atau 3 tahun lah. Dan waktu itu respon yang diberikan oleh Pak Dahlan ya memang kita butuh juga wadah ini yang nantinya akan menjadi mediasi dengan teman-teman aktivis dan intelektual ya forum diskusi yang menjadi mitra bagi Tribun Timur. Jadi ini forum yang ikut juga ya dari awal ya termasuk dikontribusikan oleh eh, saya sering panggil Adinda ya. Pak Arkam itu sering sering memanggil saya juga Kak Adi waktu semasa hidup. Dan ada lagi sebetulnya memang beberapa kawan kita di forum dosen almarhum itu sekaligus digambar di flyer itu saya dengan Pak Kambi diskusikan mungkin bagus juga dipasang. Ada Dr. Ahyar Anwar itu dari UNM. Beliau sangat aktif juga itu dari awal, seorang yang bahkan sering berbicara tentang pentingnya membedakan intelektual teknis dan intelektual organik ya. Dulu itu Pak. Kemudian yang kedua ada Pak Ishak Miliaratan ya. Beliau juga dari awal saya dengan Prof Naida itu sering sama-sama waktu awal-awal juga beberapa acara lalu ya dengan Pak Ishak Miliaratan ya. Nah, beliau juga telah berpulang dan sangat aktif juga beliau selama hidup sampai akhir hayat beliau di forum dosen dan terakhir kawan kita inilah setelah Pak Marwan ya Marwan Mas, Prof Marwan itu lalu Pak Arkam Asikin. Jadi ada 4 yang mendahulu kita dari forum dosen. Jadi makanya di flyer itu gambarnya juga kita pasang. Banyak orang-orang yang eh, punya kontribusi besar ya terhadap dinamika di Sulawesi Selatan, pencerahan publik di Sulawesi Selatan. Ini ada beberapa teman di sini ada Pak Hasmi, Pak itu mungkin juga bisa bicara tentang Pak Arkam dan juga beberapa kawan lain, Pak Ishak Jaratan, Prof Firdaus saya kira juga ya dengan Pak Marwan juga dekat. Ada Pak Aslan juga, Pak Aslan Nabidin ya juga dekat dengan ada Ibu Asniar juga ya dekat dengan Pak Arkam. Oke, saya tidak sempat menyebut lagi ada Prof Kasim Matar, Prof Arsunan, eh, Prof Tahir Kasnawi, Prof Naida, apa? Ada banyak Pak Ato ini ya, ada juga. Mana kabar Pak Ato? Ya, Prof. Ya dek, sehat-sehat ya Pak Ato ya. Alhamdulillah. Iya. Sehat-sehat, kan Anda? Iya deh, oke. Alhamdulillah Ya. mungkin teman-teman nanti akan bergabung ya. Semua saya mohon maaf tidak menyebut semua yang hadir. Sebentar saya akan Atau di Puna barangkali. Oh, ada Pak Nasrun juga ini. Pakai Galaxy ini Pak Nasrun. Oke, baik Bapak Ibu saya kira cukup untuk pengantar ya dari saya untuk mengenang ya Dr. Arkam Masikin dan sekaligus juga ada bayangan ya di belakang almarhum itu tokoh-tokoh yang juga ikut mendahului kita. Prof. Marwan Mas, Pak Ishak Miliaratan, dan Dr. Akhyar Anwar dari Forum Dosen. Baik, Bapak Ibu, saya ingin pertama barangkali memberi kesempatan kepada kakak kandung ya dari Dr. Arkam Masikin yang hadir di uh, ruang ini, ruang Zoom ini.
beliau sebetulnya menceritakan lagi acara juga takziah di apa Parepare, tapi saya minta waktu beliau mungkin kan bisa sebentar kembali ke acara sambil silent saja, tapi sangat penting beliau sebagai pihak keluarga untuk hadir, barangkali perlu banyak memberikan apalah sedikit banyak tentang Pak Arkam, profilnya selama di keluarga ya, saudara berapa orang, apa karakter yang memang nampak ya, sudah jelas dari kecil ya kepemimpinannya, bagaimana di dalam keluarga dan lain-lain ya. Sampai terakhir barangkali dari apa bagaimana almarhum ya, mungkin ada pesan-pesan ya yang disampaikan baik kepada keluarga mungkin juga kepada sahabat-sahabatnya yang mungkin perlu bisa kita diberikan ya, apa namanya pencerahannya. Saya persilakan sebelum ke teman-teman ya, yang lain, kepada kakak dari Dokter Arkam Saki, Arkam Masikin. Ada ini kawan diskusi saya juga ini, banyak aktif menulis, ada banyak bukunya juga ini Pak Mutakin Nasikin ini. Mereka ini kayaknya keluarga intelektual juga. Silakan deh Pak Mutakin. Ya, terima kasih Kak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jelas, warahmatullahi jelas wabarakatuh. suara. Ya, bagus sih deh. Ya. Terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertama sekali saya ingin mengajak untuk sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan dalam ruang Zoom takziah ini untuk saudara kami, dan kemudian kepada Rasulullah salawat dan salam kita aturkan kepada beliau sebagai suri tauladan kita semua. Yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya atas inisiasi yang dibuat oleh Harian Tribun Timur beserta forum dosen yang dikomandoi oleh Kak Adi Culla yang berkenan membuat pertemuan pada malam hari ini untuk mengenang saudara kami ya, adik saya Dr. Arkam Masikin. Kalau di keluarga kami 8 bersaudara, 5 perempuan, 5 laki-laki, 3 perempuan. Usianya Arkam. Arkam itu dia anak yang ke-7 dari 8 bersaudara. Oh, iya. Tetapi yang bungsu sudah lebih dahulu mendahului kami, yang paling bungsu. Nah, jadi posisinya sekarang ini sebelum meninggal dia yang bungsu dalam posisi sekarang. Oh, Nah, iya. dari 8 bersaudara itu sudah 4 yang dipanggil, jadi tersisa sekarang tinggal 4, kami tinggal berempat bersaudara. Nah, jadi dari 8, 4 beserta Arkam kemarin, jadi sudah 4 yang dipanggil. Nah, kalau dari kehidupan sehari-hari ini di keluarga, memang dari sejak kecil itu keinginan beraktivitas itu memang dilakukan sejak kecil dia. Jadi kalau misalnya dari 8 bersaudara kami itu, karena orang tua kami ini boleh disebut juga memiliki dunia aktivisme di masa mudanya sampai di akhir-akhir hayatnya juga, terutama dalam dakwah agama, maka boleh jadi
jiwa aktivisme itu yang dipunyai orang tua yang kemudian menular kepada Arkam. Mungkin berdua dengan saya, kalau dari 8 itu berdua dengan saya yang menurun dunia jiwa aktivisme itu. Saya biasa menganggap ini barangkali pengaruh pendidikan orang tua ketika saya berdua yang sering diajak ketika beliau pergi berdakwah bertablik berbagai acara di berbagai daerah. Secara bergantian saya dan Arkam selalu diajak oleh orang tua. Mungkin pengaruh itu yang kemudian menurun ke kami untuk menjalankan aktivitas-aktivitas pun ketika kami menjalani kehidupan. Seperti itu. Nah, cuma memang ketika masuk ke dunia perguruan tinggi, itu kelihatan betul dia melakukan aktivitas yang sangat meningkat. SD, SMP, SMA di Parepare ya, Pak Mutakin ya? Ya, semua dari SD, SMP, SMA, semuanya di Parepare. Jadi kami bersaudara semua dari SD sampai SMA itu semuanya di Parepare. Oke. Nah, kemudian lanjut ke Makassar untuk pendidikan tingginya. Iya. Nah, kalau Sargan 86 kakak, ada 2 kakak, kakak pertama yang ini ada yang laki-laki, kalau 2 yang pertama perempuan itu tidak lanjut ke Makassar, yang ketiga lanjut ke Makassar di IKIP waktu itu, kemudian setelahnya ya yang perempuan di Unhas Ekonomi, kemudian saya, kemudian ada adik lagi yang kakak di atasnya Arkam itu yang lanjut ke UMI dan kemudian ke Arkam. Iya. Dan yang menarik sebetulnya juga karena dalam pencapaian apalagi pendidikan itu dia yang pertama yang mendapatkan pencapaian pendidikan tertinggi di kami bersaudara. Keluarga ya. Jadi meskipun dia bungsu, tetapi dia yang paling pertama. Malah melampaui saya menyelesaikan. Waktu itu menyampai saya kan satu saya pun dia melampaui. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Itu yang ini. Saya sebetulnya kalau di Makassar selama ini karena kesibukan masing-masing aktivitas, dia beraktivitas dengan kesibukannya, saya juga beraktivitas dengan kesibukan. Hampir jarang ketemu di Makassar. Tapi terakhir beberapa tahun terakhir itu intens ketemu betul, terutama sekali di masa-masa dia sudah mulai terganggu kesehatannya itu. Di situ yang mulai agak intens betul. Saya terakhir ketemu dengan dia masih dalam keadaan agak bugar. Itu ketika peluncuran buku saya di Perpustakaan Wilayah pada 31 Desember 2022. Iya. Oke. Yang Kak Adi juga hadir waktu itu. Ya betul, saya hadir. Nah itu kan saya tidak pernah menyangka dia akan hadir, tiba-tiba dia hadir di pertemuan itu. Tiba-tiba pas di atas saya di atas presentasi itu tiba-tiba muncul dari belakang. Ada juga saya punya adik ini datang. Padahal tidak ada yang informasikan, saya tidak tahu dari mana dia dapat. Nah itu pertemuan yang terakhir yang masih dia agak bugar. Nah setelah itu kan 4 bulan kemudian di April itu mulai dia masuk rumah sakit. Pertama masuk ke rumah sakit Plamonia. Ini April tahun ini ya maksudnya ya Pak? April 2023. Oh 2023. Ya, kan tadi akhir Desember 2022 tadi saya ketemu itu di bedah buku itu, kemudian April 2023 di situ mulai masuk rumah sakit Plamonia. Karena mungkin sudah sangat keras dia punya rasakan itu gangguan, akhirnya tidak bisa tahan lagi, akhirnya dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Dan setiap saat mau menjelang itu, mau dibawa ke rumah sakit itu, selalu dia kontak saya. Dia sampaikan bilang mau ini masuk, dan masuk lagi tuh. Nah setelah diperiksa, diobservasi, diambil, diteliti dari lab segala macam, ketahuanlah di situ dari hasil labnya itu bahwa dia sudah mengidap kanker.
Oh. Kanker apa itu, Kanker. Pak Mutakin? Kanker yang diidap, kanker, kalau nggak salah sih kanker prostat. Oh, kodong. Dan waktu itu sudah stadium 4. Iya. Nah, jadi istrinya pun itu tidak tahu kalau dia sudah sakit itu sebetulnya. Oh, dia Jadi simpan ya, dia enggak cerita. iya, dia tidak Hmm. pernah cerita ke istrinya sekalipun. Oh, sudah Jadi parah baru ya. nanti parah betul itu, tidak Hmm. bisa tahan lagi, dan kemudian diperiksa total, dan kemudian keluar hasil itu, baru ketahuan. Waktu keluar pun kata hasil lab itu bahwa dia sudah stadium 4, Iya. dia kasih tahu istrinya bahwa nggak usah sampaikan saudara saya. Wih. Tapi karena istrinya bilang, oh, enggak, saya enggak mau kalau begitu, saya nanti dipersalahkan kalau saya enggak sampaikan ke punya saudara. Makanya akhirnya istrinya sampaikan ke saya. Iya. Awalnya dia sampaikan ke saya, baru kemudian saya beritahu ke yang lain. Nah, jadi dari 2023 itu, jadi sebetulnya perjalanan pengobatannya ini sudah 1 tahun lebih jadinya. Setelah beberapa lama di Pelamonia, kemudian dia selama di Pelamonia kan sempat dikunjungi juga sama Jenderal Dudung. Betul. Di Pelamonia. Iya. Dan setelah itu Jenderal Dudung akhirnya menyarankan dia ke Jakarta ke RSPAD. Berangkatlah dia ke RSPAD. Oh. Beberapa bulan juga di sana ditangani sama Dokter Terawan. Kemudian setelah prosesnya selesai di situ, kembali dulu, sempat dia kembali ke Makassar, dan sebetulnya sudah kelihatan di situ agak bagus. Ya, udah pernah beberapa kali saya lihat di Warkop malah itu buat sama teman. Iya, betul. Saya perhatikan sudah beberapa kali tampil, diundang sama teman-teman, diskusi lagi. Jadi saya pikir juga pas habis Lebaran waktu itu dia datang, dia bawa nyetir mobil sendiri dengan istri anaknya ke rumah. Iya. Signal terganggu. Lagi taksia di sana, jadi kalau dia iya. ada background itu background taksianya di sana. Iya. Iya, silakan Jadi Pak begitu. Mutakin. Iya deh ya. Nah, kemudian dari RSPAD itu setelah beberapa lama stop karena prosesnya sudah selesai. Nah, sambil selesai itu kelihatannya dia juga mungkin berpikir kalau saya tinggal begini saja, nah sementara juga namanya karena stadiumnya sudah berat ya, stadium 4, dan sudah menjalar sebetulnya ke berbagai organ. Nah, dia pikir-pikir lebih bagus saya ambil tempuh lagi pengobatan lain. Akhirnya dia berangkat ke Penang lagi. Jadi dia ke Penang lagi lanjutkan pengobatan. Pulang dari situ sebetulnya masih relatif bagus lah. Pulang dari Malaysia ya? Oh ya, pulang dari Malaysia. Nah, sempat lagi beberapa bulan lagi di Jakarta. Iya. Belakangan ini sebetulnya baru saya tahu. Saya pikirnya kalau selama di Jakarta itu dia sudah mulai istirahat. Iya. Ternyata menurut informasi istrinya, dia bilang tidak juga. Justru di Jakarta juga itu sering juga kemana-mana dipanggil dia aja. Terus dia bilang gitu. Saya lupa persisnya berapa bulan setelah di Jakarta itu dia kembali. Di situ kita kaget ketika dia pulang itu sudah dalam keadaan sudah sangat buruk sekali kelihatan. Tapi tidak langsung juga melanjutkan pengobatan di Makassar ketika dia pulang dari Jakarta itu. Tapi sudah tidak bisa jalan lagi ketika dia kembali itu. Jadi dia tinggal di tempat tidur atau di kursi roda, di situ saja sekitar di dalam rumah kalau mau ini. Terus 3 pekan sebelum dia meninggal ini, kurang lebih 3 pekan itu kan langsung drop, tidak sadar diri. Kayak di situ pertama dibawa masuk ke Dadi itu sama istrinya. Yang di Dadi itu karena tidak sadarkan diri. Di Dadi cuma
4 hari kalau tidak salah, ya 4 hari. Kemudian Jumatnya masuk ke PCC Wahidin sampai meninggal. Jadi kurang lebih 2 pekan di Wahidin itu. Nah, saya 1 minggu sebelum wafat, Ya. kembali agak bugar lagi kelihatan. Oh, kodong. Jadi kembali agak bugar. Nah, saya waktu itu pas ada di dalam di kamar duduk, begitu saya dilihat dia panggil. Dia bilang, "Kesini Kak." Jadi disuruh saya mendekat ke dia, mendekat ke telinganya. Jadi disuruh saya mendekat ke telinganya, kemudian dia berbisik. Berbisik ke saya bilang, "Kak, kalau bisa panggilkan saya taksi, kita pulang sama-sama." Saya bilang, enggak kuat saya tinggal terus, dia bilang begini di rumah saya. Saya bilang, bagaimana caranya kita mau pulang ini? Nah, fisik kita belum bisa apa-apa. Dia bilang, bisa itu kalau kita bantu. Jadi begitu. Nah, jadi hari Senin itu yang tadi ini bahkan saya cerita. Nah, kan minggunya itu minggunya saya juga datang lagi kembali. Beberapa hari itu saya tidak kunjung karena beberapa kesibukan kegiatan. Nah, hari Minggunya saya dan kakak yang kemudian kunjungi lagi. Itu dari pagi sampai sore. Saya di rumah sakit terus bersama kakak itu temannya. Karena memang agak drop waktu itu. Jadi istri dan anaknya telepon agak drop, makanya kayak pergi lagi lihat. Sampai sore itu saya balik ke rumah. Saya bilang saya mau ke rumah dulu sebentar. Saya pesan ke anaknya, setiap kondisinya kasih tahu saya kalau ada apa-apa. Pukul 23 malam, pukul 11, tiba-tiba menelpon adik anaknya, bilang kondisinya lagi sudah kritis. Dia minta cepat datang ke rumah sakit. Makanya saya cepat ke rumah sakit. Iya. Di rumah sakit pas 23 itu memang sudah turun semua. Saturasinya sudah turun, tensinya sudah turun, pernapasannya dan seterusnya itu sudah mulai menurun. Nah, waktu itu saya pikir saya bilang sama istrinya, ya mungkin kita harus jadi sepesan jangan ada tinggalkan lagi nih Dek, dalam kondisi kayak gini. Jadi kita sudah harus dampingi terus. Jadi itu saya enggak jadi di situ terus damping. Sempat saya berbaring kurang lebih 1 jam. Saya bangun jam 3. Saya begitu terbangun lihat itu layar monitor pantauan perkembangan kesehatan itu sudah turun tensi di 50-an. Saturasinya juga sudah di bawah 70-an. Jadi saya bangun, kemudian berwudu dan kemudian menuntun terus. Jadi dari jam 3 kemudian sempat naik sedikit lagi, apalagi kondisinya itu saturasinya agak naik, tensinya agak naik. Nah, di pukul 4 lewat itu sudah drop. Dan sampai terakhir jam 4.30 itu seperti itu di terakhir. Nah, ada yang selalu dia pesan ke saya, dan mungkin juga ke teman-temannya selalu dia sampaikan. Selalu berulang-ulang itu selalu dia menyuruh untuk meminta maaf ke seluruh teman-temannya, memohonkan maaf ke seluruh teman-temannya, termasuk ke kami saudara-saudaranya juga. Yang kalau saya secara pribadi sebetulnya kalau antar kakak dan adik, di antara kami saling menghormati. Jadi meskipun dia adik, saya menghormati dia. Tapi pada saat yang sama, dia juga memberikan penghormatan yang sama juga kepada saya, mungkin sebagai saudara, sebagai kakak. Jadi kalau
berapapun garangnya, mungkin kalau disebut garangnya itu Arkam di berbagai forum, berbagai, kalau daya kritis berhadapan dengan penguasa segala macam. Iya. Tapi kalau bertemu kakaknya dia tidak bisa apa-apa. Mungkin itu penghormatan dia ke saya sebagai kakak. Tapi satu sisi saya menghormati dia dengan segala kebesarannya. Oke. Seperti itu. Nah itu yang namanya dan terakhir itu setiap apa yang mau lakukan, atau apalagi kalau mau melakukan perjalanan keluar daerah, tidak pernah dia luput minta ke saya. Selalu dia kontak dulu ke saya sebelum dia terbang. Kalau misalnya mau keluar Sulawesi Selatan, dia minta, Kak, saya mau jalan ke sini, mohon doanya. Selalu begitu, selalu. Nah, makanya saya bilang tadi, di beberapa tahun terakhir ini, terutama sekali dalam masa perjuangannya menghadapi penyakit itu, saya berdua komunikasi itu lancar, intens betul dengan dia. Tidak tahu ya, mungkin karena juga memang sesama saudara yang masuk dalam dunia, yang saya singgung dari awal tadi, masuk dunia aktivisme mengikuti jejak Bapak, sehingga ikatan, ya mungkin saudara sama saya, tapi mungkin agak istimewa dengan Arkam, kami berdua. Saling ada ikatan yang mengambil dimensi-dimensi tertentu dari Bapak dalam dunia aktivisme ini. Ya. Mungkin itu sementara dari saya. Sebelum ini Pak Hakim itu Arkam itu umurnya berapa? Lalu ada putranya di keluarga ya? Umurnya kan dia 71 ya, mungkin sekitar 55 kalau nggak salah ya. 55. Iya, 55 karena kakaknya itu kan di atas dia itu kurang lebih 57, saya di 58 kurang lebih. Jadi kalau dia cuma satu anaknya. Oh, ada anaknya satu ya? Ya, putri. Sekarang ini dia kuliah di UT terbuka. Anaknya itu sudah kuliah? Iya, sudah kuliah. Laki perempuan ya? Perempuan baru masuk ini kemarin di angkatan ini. Okay. Dan ngambilnya jurusan mengikuti bapaknya, ilmu komunikasi. Oh ya, berarti sudah besar anaknya ya? Ya, Satu lumayan. Iya. Saya kira cukup banyak yang dijelaskan oleh Pak Mutakin Nazikin ya, kandidat doktor juga ya. Beliau ini banyak menulis. Saya pernah diundang terakhir dan ketemu Pak Arkam di buku. Ada lagi sebenarnya satu lagi diluncurkan, tidak sempat hadir. Dan ya sebagai kakak ya, tadi beliau sudah menceritakan memang sudah ada kelebihan lah yang dimiliki ya oleh Arkam di antara saudaranya, bahkan dalam dunia pendidikan itu yang pertama bahkan ya yang menyentuh pendidikan tertinggi di kalangan bersaudara. Darah keluarga juga mengalir, terutama dari ayah yang ternyata juga seorang aktivis dan dai ya, pendakwah, juru dakwah. Nah, jadi kalau Pak Arkam itu lincah berbicara, retorikanya bagus, saya kira itu juga warisan dari orang tua ya yang juru dakwah itu. Ya, terima kasih banyak ini Pak Mutakin. Pak Mutakin sebenarnya tadinya mengatakan kayaknya saya agak kesulitan karena ada takziah juga di rumah di Parepare. Saya minta beliau hadir sebagai keluarga, mungkin bisa nanti sambil silent tinggalkan acara untuk memberi sangat penting di acara di forum dosen ini karena kita butuh gambaran ya tentang sosok Pak Arkam Nazikin dan tangkapan yang lebih dekat saya kira dari keluarga itulah yang memberi kita ya pengenalan yang justru akan lebih mendalam. Tadi sudah dikemukakan oleh Pak Mutakin. Makasih banyak Pak Mutakin. Mungkin ada acara takziah kedengaran juga di belakang Pak. Itu suara khutbah takziah ya yang di belakang. Ya. Oke. Bapak tadi saya sambil tetapik juga. Oke, ya alhamdulillah ya. Makasih banyak Dek ya. Oke, baik Bapak Ibu, banyak ya teman-temannya Pak Arkam di sini. Saya kira
saya ke ini ya. Eh, siapa ya yang pertama? Ada sebetulnya saya ingin memberi kesempatan kepada orang yang terdekat di universitas tempat Pak Arkam mengabdi. Tadinya ada Pak Profesor Mukhlis Madani. Saya tidak tahu beliau sudah gabung atau tidak. Tapi ada Ibu Dekan Visip ya. Eh, Dekan Visip Universitas Unis Muhammadiyah ya. Ada Ibu Hiani ya. Ibu Hiani. Prof. Muhlis sudah gabung Pak Adi. Oh, ada Prof. Muhlis. Mana Prof. Muhlis? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof. Muhlis Madani. Halo. Prof. Muhlis ini orang yang dekat selama mengajar lah bahkan ya dengan Pak Arkam. Prof. Muhlis, Assalamualaikum. Ibu Hiani aja. Ibu Dekan Visip. Ini sudah muncul ini. Silakan deh. Ya, Dr. Hiani Malik. Silakan deh. Terima kasih Pak Adi atas undangannya. Saya merasa mendapat kehormatan dipanggil bergabung di acara ini. Sebuah kehormatan bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu hebat di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan semua pasti kembali kepada Allah, dan inilah yang berlaku bagi saudara kita, kakak kita, adik mungkin, atau bahkan ada yang mungkin sudah seperti anak Pak Arkam ini. Inilah ketentuan Allah mendahului kita semua. Saya pribadi dan teman-teman di FISIP merasa amat kehilangan sosok Pak Arkam. Secara pribadi saya mengenal beliau sudah sejak lama, ketika beliau sudah mulai banyak muncul di panggung-panggung diskusi. Tapi sekedar mengenal, saya yang mengenal beliau, dan saya yakin waktu itu beliau tidak mengenal saya. Barangkali posisinya seperti saya mengagumi misalnya anak-anak muda mengagumi seorang artis, mengagumi aktor, atau mengagumi seorang tokoh. Posisi saya dengan Pak Arkam waktu itu ya seperti itu. Saya mengagumi beliau tapi tidak mengenal. Beliau di mata saya ada begini, ada orang yang cerdas tetapi kurang bisa memberikan atau menularkan kecerdasannya kepada orang lain. Ada juga orang yang cerdas dan mampu menularkan apa yang dia pahami itu persis sama dengan apa yang dimaksudkan kepada orang lain. Pak Arkam ada di posisi ini. Beliau betul orator, beliau betul punya bahasa yang sangat memikat, sangat menarik, sehingga menjadi magnet tersendiri bagi kita untuk mendengarkan setiap kajian-kajian atau pencerahan yang beliau berikan di diskusi-diskusi publik. Itu saya akui, sehingga saya menjadi followers bagi beliau. Saya merasa waktu itu posisi jauh dari beliau ya. Beliau cukup jauh tinggi posisinya di mata saya waktu itu, dengan kecerdasannya tentu saja. Sekalipun seumuran kurang lebih, saya seangkatan dengan beliau, angkatan 89. Kemudian perkenalan secara intens itu tiba-tiba dipertemukan ketika kami di FISIP Unismu di masanya Prof. Mukhlis Madani membuka prodi ilmu komunikasi. Saya menyebutnya Pak Arkam ini salah satu dari as-sabiqunal awwalun, untuk orang yang pertama sekali terlibat ketika pembukaan prodi komunikasi itu. Beliau terlibat di situ, bukan sekedar dipakai ijazahnya, tapi juga beliau terlibat mengerjakan borang dan proposal, ikut. Tapi rupanya di Pak Arkam itu saya menyebut sebagai manusia merdeka. Beliau tidak suka berada di ruang-ruang yang tersekat dan jauh dari umat, jauh dari masyarakat. Beliau lebih senang kalau berada di luar, sehingga pada saat itu ada keinginan, yang setahu saya Prof. Mukhlis ada keinginan untuk menjadikan beliau sebagai ketua prodi. Tapi karena ketua prodi itu membuat dia tersekat, berada dalam satu ruang-ruang tertentu, dan hanya mungkin bisa bertemu dengan mahasiswa, mengurusi urusan-urusan administratif, dan di mata saya beliau tidak kurang senang dengan posisi itu karena tidak berdampak banyak ke masyarakat luas. Dan ketika bertemu dengan beliau itu saya merasa sangat surprise. Seseorang yang saya idolakan selama ini hanya berada jauh di sana, tiba-tiba berada di saya, dan yang membuat lebih perkenalan saya, pertemanan saya dengan beliau menjadi lebih bermakna karena ternyata beliau orang yang sangat humble, sangat baik,
tidak membeda-bedakan, mengagumi sebagai sosok yang cerdas, tapi begitu saya rasakan betul beliau menghargai saya. Ketika itu saya waktu dekan 2 di FISIP. Itu perkenalan saya. Bahkan satu hal yang saya ingat dari beliau adalah ketika saya menjadi wakil dekan 2 itu tak pernah sekalipun beliau datang mencari honornya. Itu yang berkesan sekali bagi saya. Tak pernah sekalipun, sampai saya menelpon berkali-kali. Selalu gampang itu. Dan kalaupun datang bukan karena itu, kalaupun datang ke kampus bukan karena ingin mengambil honor, hanya karena datang mengajar saja, kebetulan saya bertemu dan saya memberikan, dulu belum ada transfer, jadi ya kami ya memberikan secara langsung. Dan ya saya ingat betul bertahun-tahun beliau mengajar di Unismu, tak pernah sekalipun datang menemui saya sebagai wakil dekan 2 untuk mencari. Itu berkesan bagi saya pribadi yang menurut saya sangat baik, ya baik dalam segala sisi. Bahkan jika ada acara keluarga misalnya, mungkin menganggap saya sebagai teman, saya tersanjung karena saya turut diundang di acara-acara beliau yang sedikit lebih intim dengan keluarganya. Itu kesan saya yang amat mendalam. Barangkali banyak teman-teman lain yang punya kesan lain. Tentu saja pertemanan saya dengan beliau itu ya di sekitar tahun 2015. Sesudah itu intens dengan gaya begitu, tidak pernah memposisikan diri sebagai seseorang yang dianggap wah begitu. Ke atas dia mampu, ke yang lebih tua dia sangat dekat, ke yang lebih muda juga saya sangat dekat. Dan satu yang saya kagumi dari beliau itu adalah kritikan-kritikannya yang cerdas, tajam, dan selalu memberi rasa puas bagi bagi nalar kritis kita. Saya menganggap begitu. Kalau beliau memberikan diskusi-diskusinya seperti makanan, itu selalu terasa renyah, enak, dan mengenyangkan. Kurang lebih begitu pendapat saya, sehingga saya sering mengikuti aktivitas beliau sampai saat ini. Saya sampai menjelang kematian beliau, saya salah seorang followersnya, sekalipun beliau menghormati saya sebagai, saya tahu betul beliau menghormati saya sebagai dekan, dan itulah Pak Arkam. Sekali lagi saya pribadi dan tentu mewakili Sivitas Akademika di FISIP, di Unismu tentu saja sangat kehilangan orang yang selama ini selalu mengatakan dirinya di semua forum-forum diskusi itu selalu dengan bangga mengatakan dia adalah akademisi dari FISIP Unismu Makassar. Beliau bangga menjadi bagian dari kami di Unismu Makassar. Sama bangganya mungkin kami pada beliau karena menjadi bagian dari kami. Itu mungkin Pak, janji Allah benar adanya, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu mati. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waqtim nuzulahu wa wasi' madahalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal bar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya ini ada ini ya mute ya. Ibu Dekan, Ibu Hiani, selama Pak Arkam itu satu aja saya mau tanyakan, almarhum itu mengajar mata kuliah apa di Unismu? Apa saja mata Beliau kuliah? awalnya beliau di prodi komunikasi, tapi kemudian karena S3-nya itu ke komunikasi pertahanan, sehingga beliau mengajar di ilmu pemerintahan itu, kalau tidak salah yang tentang pertahanan begitu. Politik pertahanan, ya, politik Hankam, iya, beliau ada di sini. Iya. Kalau di komunikasi apa yang beliau ajarkan? Kalau di komunikasi itu lebih, saya kurang tahu apa namanya mata kuliahnya di sana karena saya bukan home base di sana, tapi beliau mengajar di komunikasi itu di semester-semester yang relatif sudah lebih tinggi, Prof. Dan mengajarnya itu, saya bilang beliau manusia merdeka, mengajarnya itu bukan dalam ruang kelas, jarang dan beliau. Jadi beliau membawa mahasiswa keluar. Dan saja mahasiswa juga senang, kadang di kafe, kadang di tempat yang lebih membuat mahasiswa rileks. Dan ketika saya memantau mahasiswa senang, mahasiswa bagi saya sebagai dekannya no problem, yang penting mereka semua senang, mahasiswa enjoy, Pak Arkam juga senang dengan kondisi.
Iya. Ini kata kunci yang dikemukakan Ibu Dekan, almarhum itu manusia merdeka. Bahkan Iya, mengajar pun, ya, iya. ternyata beliau memberikan ruang yang terbuka ya Betul. buat Intinya beliau mahasiswa. tidak suka kalau hanya memberi manfaat bagi sedikit orang dalam ruang-ruang yang Iya. tersekat. Dia senang kalau Oh, berada di luar, iya, oke. dinikmati oleh banyak orang dan dimiliki oleh banyak orang. Iya, Itu yang oke. saya iya. Oke, saya kira kita rasanya masih terbayang almarhum ya, dan memang seperti itu ya. Apa pembawaan almarhum itu sebagai orang yang sangat terbuka dan senang berinteraksi, pokoknya Betul. berdiskusi dengan teman-teman ya. Oke, baik, makasih banyak Ibu Dekan Visip Unismo yang berinteraksi. Nanti mungkin akan ada dari Prof. Muhlis juga ya, Prof. Madani. Saya ke siapa lagi ini ya? Ada banyak teman-temannya di sini. Apa? Atau Pak Kambi dulu ya? Ini dari redaksi dulu ini, barangkali karena selama ini Pak Arkam sering jadi pemberitaan dan juga Iya, mungkin artikelnya. Silakan Pak Kambi dulu, baru kita ya. ke teman lain lagi. Adik karena di sini banyak Hmm, kolega-kolega beliau, jadi saya mungkin sangat singkat saja. Saya hanya mau katakan ya, eh, Pak Arkam itu menutupi kekurangan kita di pengamat soal pertahanan, pengamat militer. iya. Karena di sini kan biasanya agak-agak apa itu menegangkan itu ya kalau bicara-bicara soal itu, dan Pak Arkam itu tidak pernah menolak untuk dimintai komentar soal TNI Polri. Bahkan dia bilang kalau ada yang mau lebih keras lagi bilang saja deh. Nah, itu dia. Dia selalu bilang kalau mau lebih keras lagi dari ini bilang saja, saya tambah lagi ya. Itulah. Beliau itu tidak pernah kayak tidak ada takutnya berkomentar, itu kita yang Ya, biasa betul. agak-agak Iya, khawatir itu kalau komentar beliau Kayak dituruti. Prof. Salim Said gitu. iya, Nah, memang gitu. agak kritis ya almarhum itu. Dan Saya saya juga juga mengikuti. sama Iya, dengan Kak Nasrung, bersama iya. dengan Pak Arkan itu sejak mahasiswa, beliau senior saya dengan Kak Nasrung Hmm. Tanjung di sama-sama di UKM Pers di UNAS. Oh, iya, 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 iya. Itu Oke, Kak. memang ke ilmunya ya, pertahanan, keamanan ya, S3-nya. Itu kan level pendidikan sudah masuk kategori keahlian yang beliau miliki. Jadi pertahanan, dan saya melihat video-video apa beberapa wawancara juga sangat bagus lah beliau ya. Cocok. Tidak hanya pertahanan keamanan, beliau juga bahkan dianggap apa tokoh kebangsaan ya oleh banyak teman-temannya di samping sebagai pengamat politik ya. Nah, terima kasih banyak Pak Eskambi ya, pimpinan redaksi Tribun Timur tadi mengemukakan salah satu dimensi eh, apa sosok Arka Masikim ya sebagai pengamat dan keahlian yang dimiliki yang bahkan langka, tidak hanya langka dan membutuhkan keberanian. Saya mau persilahkan, silakan ada mungkin yang kalau angkat tangan Pak boleh saja mungkin siapa ada Pak Hasmi barangkali. Pak Hasmi, halo Pak Hasmi, atau tadi ada Pak suaranya Baik, Pak. baik, 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 Oh ya baik, baik. silakan, ayo. Ya, Terima kasih ya, saya Kak ya. ya kita, ya silakan. Ada juga mungkin bisa sedikit ke anu juga Pak Ishak Ngeliratan, bagian dari teman diskusinya dulu almarhum juga Ishak Ngeliratannya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang baik, saya kira kita semua berduka atas berpulangnya. Saya kira satu di antara sedikit orang yang secara intens terlibat di isu-isu publik kita. Paling tidak saya kira ada 15 ya, 10 sampai 15 tahun terakhir. Jadi kalau kita mau sedikit merekap sumbangsi almarhum Bung Arka Masikin di dalam kehidupannya, maka barangkali dia adalah satu yang di antara sedikit sosok yang mengisi percakapan publik kita dengan pandangan-pandangan yang
Meskipun dalam beberapa hal mungkin reaktif, responsif, tetapi itu menandakan bahwa dia adalah orang yang mengikuti dinamika kehidupan kita. Kehidupan apa? Kehidupan politik tentu saja, kehidupan sosial, kehidupan kultural kita. Karena sebenarnya begini, Arkam ini almarhum saya kenal itu sejak dia SMA. Mereka masih SMA 1 Pare itu tahun 80. Kalau dia masuk UNAS 89 berarti setahun sebelumnya. Saya ketemu dia itu bersama dengan di sini ada Ibu Asniar. Mereka seangkatan tuh, Ibu Asniar dan ada satu lagi yang dan Ibu Nurliah Nurdin, Profesor Nurliah Nurdin yang sekarang rektor apa itu? LAN Jakarta. Ya, jadi mereka itu pengurus OSIS yang dulu membuat kegiatan pendidikan jurnalistik di SMA 1 Parepare. Nah, saya dengan Kak Mula Warman datang ke sana memberi materi pelatihan-pelatihan itu. Yang itulah yang kemudian barangkali memicu minat beliau selain latar belakang keluarganya untuk mempelajari ilmu komunikasi dan masuk UNAS. Ada juga Pak Rahmat Muhammad ketika itu. Jadi mereka itu semua sepantaran nih. Jadi ini semacam geng Parepare yang juga saya kira jadi semua ini. Iya. Ini harus waspada ini rombongan geng Parepare. Parepare. Ya. Jangan lihat politiknya hari ini kalau Parepare, tapi lihat orang-orang ini. Yang saya catat benar itu di dalam perjalanannya. Nah, dalam kaitan dengan almarhum Arkam, saya itu terakhir ketemu di sebuah diskusi warkop kalau nggak salah di Jalan Herpasti. Itu beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi sepulang dia dari Jakarta berobat itu, mungkin sebelum ke Penang seperti yang diceritakan tadi atau setelahnya. Tapi yang saya intens itu beberapa kira-kira 2 minggu sebelum atau sesudah Pilpres yang lalu Februari, yang intens saya berdiskusi dengan Firdaus Depul dan Jamaluddin di Hotel Arya Duta di Losari sana. Jadi kita mendiskusikan banyak hal yang termasuk misalnya bagaimana performa, image dan bagaimana sih Sulawesi Selatan atau manusia Sulawesi Selatan ini dipersepsi oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Karena saat itu kan banyak sekali kasus yang muncul yang membuat kita relatif terpuruk sebagai satu entitas wilayah, kultur, dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian sebenarnya juga menjadi semacam proposal saya pada malam ini untuk kita melihat kembali. Jadi sambil mengenang Bung Arkam, untuk kita melihat kembali ini gimana kita ini Sulawesi Selatan ini, atau sebagai satu kesatuan kultur di dalam pergaulan keindonesiaan kita. Karena mohon maaf ini mungkin saya memajukan satu agenda yang barangkali tidak relevan dalam suasana duka kita, tetapi sesungguhnya kita ini sebagai katakanlah Bugis Makassar ini itu di pentas nasional hari-hari ini kalau tidak berlebihan bisa dikatakan kita itu ada di titik terendah. Apalagi kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai dasar kita sebagai manusia Bugis Makassar. Gitu loh. Karena begini, ya maaf, ada 2 gubernur kita ini bermasalah kan, 2 gubernur terakhir. Dan seterusnya, yang barangkali secara politik, daily politics itu kita nggak sadari hari ini. Nah, ini yang barangkali mungkin dengan forum ini, takziah ini, mungkin barangkali kita bisa memikirkan kembali seperti apa kita meletakkan ke Sulawesi Selatan atau ke Bugis Makassaran kita di dalam konteks pergaulan keindonesiaan kita yang menurut saya dan menurut banyak teman itu lagi tiba di titik terendah. Yang kalau dikaitkan dengan almarhum Ishak Miliaratan yang menjadi obsesi angkatan Ishak Miliaratan, bahkan di atasnya lagi obsesi angkatan Profesor Amiruddin dan Pak Matulada, bahwa di dalam pergaulan keindonesiaan kita itu harus menjadi penting.
bahkan mungkin yang terpenting gitu loh, di dalam pembentukan keindonesiaan itu. Nah, pada saat yang sama di dalam politik harian kita itu terpuruk, terkalahkan oleh kesalahan langkah kita sendiri di dalam proses itu. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan saya pada kesempatan. Yang artinya begini, bahasa sehari-harinya begini. Nggak enak sekali itu kalau kita ketemu kawan-kawan ya, Pak Adi punya teman ya kan di mana-mana, ya kan di dalam pergaulan sebagai akademisi dan sebagainya juga. Gimana tuh bugis-bugis itu, ya? Yeah. Apa tuh yang terjadi itu? Ada apa? Jadi kita butuh semacam ya kritik diri ya secara kultural bahwa apa sih sesungguhnya yang salah. Nah, ada berita bagus sebenarnya dulu ketika beberapa bulan lalu, beberapa waktu lalu ada semacam seminar atau simposium di UNAS itu yang berbicara tentang 4 etos itu. Saya kira itu juga satu langkah yang sangat bagus untuk mengembalikan sebenarnya sejenis harga diri kita di hadapan publik Indonesia untuk langkah-langkah ke depannya. Nah, Arkam Asikin adalah orang yang juga sangat terobsesi tentang hal itu di dalam pergaulan nasionalnya. Dan uniknya adalah dia mengambil satu bidang yang barangkali tidak hari ini cuma satu-satunya, yaitu pertahanan. Gitu. Karena kan ya teman-teman akademisi, teman-teman intelektual publik dan para aktivis, saya kira jarang-jarang tuh yang memasuki bidang itu. Nah, dia itu tiba di titik sangat dihormati di kalangan bidang pertahanan dan keamanan itu. Yeah. Nah, saya kira 2 hal ini Adi yang saya kira ingin saya sampaikan sebagai tanda duka kepada Arkam yang sesungguhnya saya sangat kenal. Bahkan ketika saya tidak pernah lepas tuh berinteraksi dengan beliau sejak dia mahasiswa itu. Bahkan sejak dari Pare-Pare itu. Dan saya ngikutin bener. Yang kadang-kadang juga saya kritik karena kadang-kadang terlalu keras dia. Kan? Kemudian juga kadang-kadang kita berdiskusi, memasok bahan dan sebagainya. Memberi dia perspektif di dalam karena dia adalah satu pembicara publik yang saya kira tidak pernah absen di antara kita. Okay. Saya kira begitu tadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Doa untuk almarhum Arkam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Hasmi, banyak tadi mengemukakan dan sudah memantik lebih substansial lagi ya. Diskusi dan juga tasya virtual kita ya untuk mengenal lebih jauh sosok Arkam Asikin. Memang kalau kita lihat Pak Arkam almarhum ini adalah bagian dari permata berkilau ya yang hadir di tengah-tengah kita di Sulawesi Selatan, dan itu sebelumnya tadi juga disebut oleh Pak Hasmi sejumlah tokoh ya, termasuk Pak Ishak Miliaratan, ada Prof. Amiruddin. Di saat-saat terakhir beliau sebetulnya bahkan salah satu yang kita harapkan mengangkat nama baik Sulawesi Selatan dari kiprah Pak Arkam itu, terutama setelah selesai S3-nya sebagai ahli pertahanan keamanan. Nah, ini saya kira kehilangan kita ya, salah satu potensi besar yang ada di Sulawesi Selatan, tokoh muda ya, almarhum. Makasih untuk Pak Asmi ya. Saya ada bergabung ini baru masuk Prof. Sofian Salam, ada Prof. Muhammad ya Al-Hamid, mantan ketua DKPP, ada lagi siapa satu itu ada Pak Makbul Halim ini sahabatnya ya. Saya sapa dulu, nyicil sedikit semua. Teman ada Sakapati ya, Bu Sakapati yang orang-orang dekat semua. Ada Prof. Hakim Rama ya. Nanti mungkin beliau akan berbicara juga sebentar. Saya kira ke teman yang akrab dulu dengan Pak Arkam yang segenerasi. Ada Ibu Asniar ini. Kandidat Profesor Asniar, dan beliau dekan psikologi ya, ahli psikologi yang sangat kita kenal lah dari UNM. Silakan deh. Terima kasih Pak Adi, kakak saya yang selalu memberi
semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi kepada wabarakatuh. semua yang hadir malam ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berduka atas berpulangnya ke rahmatullah. Kakak saya, Kak Arkam itu 1 tahun di atas saya, Pak Adi. Jadi beliau itu usianya sebenarnya 53 atau 54. Jadi kalau beliau lahir 71, saya 72. Jadi komunikasi saya dengan Kak Arkam itu alhamdulillah sangat intens. Bahkan pada saat dia sakit di Jakarta, karena kebetulan seperti kata Kak Hasmi tadi, Kak Hasmi ini kakak guru ideologis. Jadi yang beliau lah ya, dengan Kak Mul, dengan semua jurnalis senior di Sulawesi Selatan itu yang ketika dunia literasi belum pernah di sentuh, beliau itu sudah turun ke bawah begitu. Jadi betapa hingga hari ini tuh sebenarnya sangat teruji bahwa beliau memang punya keberpihakan kepada adik-adiknya, dan bahkan yang tidak kenal sekalipun tidak punya ikatan apa-apa, mereka atau beliau Kak Hasmi ini bisa datang begitu. Dan sejak itu kami di SMA Negeri 1 Parepare menjadi mencintai dunia literasi, sastra, jurnalisme, meskipun bidang-bidang kami menjadi berbeda. Kak Rahmat, Kak Arkam, Prof. Nurlia itu semua sahabat kami, dan hingga akhir hayatnya selalu peduli sebenarnya. Seperti yang disampaikan oleh Kak Hasmi bahwa dengan bidang kami masing-masing sebenarnya kita ini punya komitmen memberi kontribusi terkait dengan apa sih yang kita pahami tentang Indonesia begitu. Termasuk nanti Kak Ahyar, saya bersama beliau di Jogja, dan luar biasa ya. Jadi bahasa-bahasa yang beliau sampaikan itu kadang begitu sarkas dan sulit untuk dipahami, bahkan mungkin cenderung ke arah kita terjudge sebagai orang yang kasar, tidak sopan begitu ya kalau sudah bertemu dengan Kak Ahyar almarhum. Saya terakhir bertemu dengan Kak Arkam, Kak saya ini tanggal 5 Oktober, sebulan dari menghadiri walimah Prof. Sul, anaknya Prof. Sul di PowerPoint, karena beliau itu kakak sepupu. Jadi saya bersama keluarga-keluarga besar dari Parepare menjenguk beliau, dan memang ya harus ya bagaimana ya melihat beliau pada saat itu, karena beliau memang sudah tidak bisa meninggalkan tempat tidur, tapi masih sadar, dan kami bercerita banyak. Dan seperti yang disampaikan oleh kakak beliau tadi, sampaikan permohonan maaf saya kepada seluruh teman-teman yang mengenal saya, mungkin yang pernah saya sakiti dalam interaksi saya. Itu pesan yang sangat utama. Kemudian di sela-sela kami menjenguk beliau itu, kami menjadi tahu bahwa selama beliau sakit, istri dan anaknya itu luar biasa, terutama ananda beliau, karena masa untuk beralih dari SMA ke kuliah di perguruan tinggi, yang sebenarnya Ananda ini bisa masuk ke perguruan tinggi yang offline ya, misalnya di Unhas atau di UNM atau di mana saja lah, karena beliau tentu saja Ananda cerdas, tapi karena komitmen untuk merawat ayahnya, mereka memutuskan untuk kuliah di Universitas Terbuka begitu. Jadi saya bertemu istri dan anak-anak itu jadi melihat bahwa luar biasa apa yang beliau tunjukkan untuk merawat Kak Arkam. Jadi Kak Arkam ini seperti aktivis-aktivis, seperti ilmuwan atau cendekiawan itu banyak bekerja, membaca, menulis, tapi asupan gizi itu bermasalah begitu. Jadi lupa makan gitu. Jadi memang harus diikuti. Nah, itulah yang disampaikan oleh istrinya. Jadi
seperti Kak Ahyar juga, seperti mungkin beberapa sahabat-sahabat yang lain yang lebih dulu mendahului kita, yang kita tahu begitu aktif di dunia pergerakan, tidak peduli dengan itu tadi, asupan gizi, sehingga mungkin dalam kondisi itu ya penyakit menjadi sangat mudah untuk masuk. Dan ini mungkin pesan bagi teman-teman semua, waktu istirahat bagi tubuh itu penting sekali, karena peran-peran yang mungkin menuntut Bapak Ibu ini begitu besar begitu. Jadi yang kental sekali dari Kak Arkam itu sering, karena saya juga di KMPARE sebagai adik dari penulis, ada Prof Mulis di sini. Apabila misalnya ada kegiatan, dengan senang hati saya mensupport apa yang harus disiapkan. Jadi beliau selalu memberikan arahan-arahan, karena kami di SMP Negeri 1 Parepare, SMA Negeri 1 Parepare bersama-sama, sehingga beliau memberikan informasi-informasi terkait dengan apa yang sebaiknya dilakukan, misalnya untuk suksesi dan sebagainya. Itu tentu saja terkait dengan kepedulian beliau semua ya terhadap adik-adiknya. Jadi bagaimana agar semua bisa membantu dalam, kalau misalnya ada perencanaan karir. Nah, saya melihat seperti itulah. Jadi figur-figur Kak Arkam, Kak Rahmat, kemudian ada Kak Muhlis di sini. Jadi memikirkan agar adik-adiknya di Parepare itu bisa fokus dan tercapai cita-citanya. Nah, dalam setiap kejadian yang penting, terakhir Kak Arkam tuh mengirim saya link berita dari Detik saat BEM UGM mengkritisi pemerintahan Jokowi. Jadi ya kurang lebih berita-berita seperti itulah yang beliau kirimkan, yang menurut saya menjaga bagaimana kekritisan, dan tadi bahasanya Bunda Afiani, kemerdekaan berpikir, bersikap, yang mungkin agak sulit ya kalau kita ASN ini. Nah, itulah yang selalu disampaikan secara gamblang melalui informasi-informasi yang beliau kirimkan ke saya. Kalau saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang Kak Arkam. Iya. Ya, itu dulu Kak. Iya, ini intinya Pak Arkam itu orang kritis ya, bahkan memberikan artikel mengirim ke Ibu Asniar itu ternyata kritik terhadap pemerintahannya yang sedang berjalan, artikel-artikel yang di-share ya. Tapi ada yang menarik itu bahwa ya saking kritisnya beliau almarhum lupa makan ternyata. Terlambat makan. Malas makan. Ini aktivis memang. Sama Ji, Kak Hasmi semua malas makan. Betul. Oh, Kak Hasmi juga begitu nih. Tas kambi makanya gode karena Tanya saya itu mendahulukan makan dulu. Ini Yang gode ini saya lihat gode kambi. Pak Kambi. Jadi gode lagi Makbul. Ini Makbul. Ya, sudah terpilih dia, jadi saya kira tambah gode nanti. KKSP juga Kambi yang makin gode. Saya tidak. Oke. Sebelum ke Pak Makbul, dulu ini Pak Nasrun kayaknya dari tadi ini. Nasrun Hamzah dulu. Ayo Pak Nasrun, silakan. Singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel saya ada Prof Kasim Bantar, Prof Bahaging, saya kira kami, dan ada beberapa lagi channel saya di sini, ada Prof Arsunan dan sahabat-sahabat. Menurut saya akademisi kehilangan seorang tokoh. Sosok Arkam ini adalah orang yang menarik. Kenapa? Setiap ada isu menarik dicari wartawan. Itu saya baca di Tribun, dia sangat banyak komentarnya dan tajam komentarnya. Yeah. Saya mengenal Arkam secara dekat ketika sama-sama
ada Sakapati, sama-sama kita membuat ISMI muda. Saya kira ini perlu dicatat juga. Ketika Arkam Asiki menghadap B.J. Habibie, Munas ISMI di Makassar, bahwa kita perlu ISMI kemana lebih dekat. Sehingga ISMI muda, dan itu deklarasi tahun 2006, termasuk Arkam deklarator, dan kebetulan saya juga deklarator ketika itu. Jadi saya kira ketika itu, dan saya lebih akrab lagi di forum-forum diskusi di Punam, di orang Andi Mangara, dia termasuk sering menjadi narasumber. Dan yang menarik, dia sopan dengan senior. Saya kira kemarin saya ke rumah duka, kita terasa kehilangan seorang tokoh yang saya kira menjadi pengamat militer, sama dengan Prof. Salim Said. Dia ikuti pengamat militer, kita kehilangan tokoh. Tadi terkait dengan statement Adinda Asmi, yang sama saya bergelut di kelompok diskusi berikutnya, ada yang menarik tadi, etos Bugis. Orang Bugis itu ada 4 etosnya, yaitu Macah, Warani, Lempu, ada Tonggang. Inilah sebenarnya kultur Bugis yang harus kita pelihara, sehingga kultur itu kita menjadi leader di nasional. Saya mendapat kiriman buku dari Prof. Faisal Basri, almarhum, tentang tokoh bersahaja. Alhamdulillah ada 2 tokoh Selatan masuk kategori tokoh bersahaja, yaitu almarhum Barin Lopa dan Jenderal Yusuf. Saya kira menarik, Jenderal Yusuf dengan ketegasan, Bardop dengan lempu bersahaja, ini menjadi etos yang saya kira perlu kita contoh ke depan. Kalau Selatan ini menjadi sumber inspirasi nasional. Saya kira cukup saja, Kak Adi. Ya, oke. Almarhum Arkam masih hidup, maka dia sering diskusi di Al-Markas setiap Ahad, tapi sudah meninggal ya. Kita inginkan lagi banyak tokoh-tokoh baru seperti Arkam Azikin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tema diskusi kita itu Pak Nasrun, keteladanan tokoh ya, keteladanan almarhum. Saya kira tadi sudah banyak juga disampaikan oleh teman-teman lain. Oke, saya 2 menit Kak, 2 menit. Oke, silakan ya Bu Sakapati, Dokter. Baik, Silakan. terima kasih Kak Dokter. Ini punya pengalaman sama Pak Arkam juga, Masjid Kubah ya, itu kalau tidak salah. Iya. Jadi saya sama Arkam, jadi terbiasa memanggil Arkam karena memang saya satu angkatan. Iya. Jadi intens dekat sama beliau itu memang 2006 ketika kami mendeklarasikan. Jadi yang seera-era mendeklarasikan ISMI Muda, kalau Kakak Nas itu kan senior kami. Jadi sebenarnya beliau mendeklarasi sebagai pembina. Yang deklarator secara itu saya, Ahyar, Arkam, kemudian ada Kak Iqbal, Deni Jal, kami 7 orang. Iya, sama almarhum juga Taufik, Pak Taufik. Jadi kalau almarhum itu ya Ahyar Anwar ya maksudnya. Iya, Ahyar, almarhum Ahyar Anwar. Jadi kami bertujuh yang seangkatan. Jadi memang saling menyapa. Dia sebut nama saya Saka, dan saya juga sebut dia Arkam. Suatu ketika berubah, ketika teman-teman media, saya tanya, kenapa kau panggil Arkam itu Kak? Gitu. Teman-teman cerita bahkan sampai buat grup loyalis Kak. Siap, Saya kami tidak mau. dik-diknya. Iya, ini salah satu ini. Saya bilang saya tidak mau gabung di situ. Saya tidak mau jadi loyalisnya karena saya lebih tua. Masa saya mau panggil Kak? Akhirnya sejak itu dia berubah menyapa saya, dia tidak menyebut nama saya, akhirnya menyebut Ces. Karena juga aktif 2015 kuliah di Fakultas Hukum S3. Beliau akrab dan kami sering diskusi sama almarhum Punggawa ketika kuliah S3. Di situ lebih intens diskusinya karena memang sangat dekat dengan almarhum Punggawa, dan hampir setiap hari kami ketika angkatan mereka itu kuliah, setiap hari di Fakultas Hukum kami berdiskusi. Kemudian Punggawa yang dimaksud itu Pak Ihsan Yassin-Limpo ya, almarhum Punggawa ya, Pak Ihsan Yassin-Limpo. Seangkatan S3 itu Kak. Jadi karena dia juga menjadi agak sungkan jadinya, karena kan
kau Ces jadi dosenku jadinya toh, apalagi suamimu itu dosenku, jadi ya terserah kau, karena memang kami berteman cukup dekat. Ahyar itu sangat luar biasa juga narasi-narasinya, jadi saya dengan Deng Ical itu menyapa mereka itu, kalau almarhum Ahyar itu Profesor Cinta. Kalau Arkam kami sebutnya itu Profesor Gea, karena memang dari dulu kerja yang suka Gea. Ini bilang satu Profesor Cinta, satu Profesor Gea, satu Profesor Cerewet. Jadi kami sapaan-sapaan seperti itu ke beliau, dan sangat dalam. Agak semakin ketika 2021, 2022 saya ajak Ces jadi kok dulu staf ahli di Polda. Waktu itu Kak ya, jadi kami berlima, kemudian masuk Arkam. Sempat jadi staf ahli di Tidak, Polda staf ahli ya? 2021, 22, Iya, iya. 2023, kemudian ketika beliau sakit, Hmm. dia WA Kak Ces, ganti Kak Di. Saya bilang, saya carilah informasi kenapa akhirnya, ya memang beliau karena sakit, tapi kan saya juga masih tetap komunikasi di Polda. Sakit, tapi kan kalau masalah diskusi beliau sangat aktif, tidak pernah, apalagi kita hanya pertimbangan-pertimbangan, kita kan agak rutin juga harus ketemu luring. Jadi akhirnya beliau diganti oleh Prof. Amir di tahun 2024. Nah, terakhir saya di situ juga agak waktu di Jakarta saya 2 kali kadang bilang, kalau karena di grup kami masih ada itu yang grup staf ahli, masih sering berkirim-kirim foto. Akhirnya kalau saya ke Jakarta ketemu, terakhir saya cek di WA saya tanggal 11 Oktober kemarin itu, dia hanya bilang Ces. Terus saya karena saya lagi menguji, saya bilang kenapa? Saya bilang bisa saya telepon kok. Nah, dia semua iya. Saya telepon-telepon enggak diangkat. Kemudian besoknya tanggal 12 di rumah sakit Dadi kan waktu itu. Jadi Kak Emma Hussein bilang, kayaknya Arkan tambah parah. Akhirnya saya telepon lagi, enggak diangkat. Nah, dia sempat telepon, saya lagi yang tidak tidak nyambung lah. Akhirnya tanggal tanggal 13 kalau saya tidak salah, waktu itu sempat teleponan. Saya bilang, kenapa kok Ces sakit? Bilang, sakit betul maka ini mau mak kapan mati? Saya bilang, kau sembarang tong kau bilang, begitu-begitu di badanmu. Saya bilang, saya lihatnya memang kan kau kurus memang itu, orang mati itu bukan karena kurus gemuknya, biar kau kurus begitu. Masih sempatlah bercanda-bercanda dengan Ces-Cesnya itu. Dan saya mau bilang ketika di saat sakit itu selalu dia bilang begini, salam kok semua, nah tidak pernah Kak ke kampus lagi. Saya bilang, iya nanti kalau kalau kau sudah sembuh, saya mau usul itu kau jadi dosen luar biasa di Fakultas Hukum, karena tidak ada orang ahli pertahanan ini di Sulsel. Jadi nanti saya bicara sama Pak Dekan, ya sembuh pokok dulu Ces. Terakhir itu perbincangan saya di tanggal 13 Oktober itu, dan saya memang tidak pernah kehabisan kata-kata untuk memberikan gambaran di tengah Pak Gia, kan selalu memang Pak Gia, karena itu tadi saya juga merasa kalau dia mau menggurui saya tidak suka juga. Begitupun juga dia kalau saya berbicara, kok begitu ya, kadang memang komunikasi karena kita seusia. Kalau dia bilang berhenti mau kok deh bilang-bilang Kak, kau mau bilangi kak, dia bilang jam kok deh, enggak mau ja, karena saya sudah terkenal menjadi Kak. Jadi candaan-candaan seperti itu yang sering sekali beliau sampaikan, dan sekali lagi saya tidak punya lagi kata-kata yang bisa saya gambarkan. Luar biasa sekali beliau itu di tengah keikhlasannya, apa saya mau bilang keikhlasannya dalam melakukan sesuatu. Biar kalau saya bilang rekam, panggilku itu Ces bicara, tapi honornya bilang kau Tom, kau mau bayar Ki, biasa-biasa begitu. Kalau saya tidak bayar Kak, kau kasih kau uangmu. Biasa bercanda-bercandanya seperti itu. Oh iya balik nanti bisa traktir kok. Jadi
Kadang saya biasa bilang kalau dia lagi di TV One, dia kirimkan, bilang, kau tidak pernah kau masuk TV One toh? Jadi dia ganggu lagi. Saya bilang, kalau kau teman baik, kasih tahu Tommy itu wartawan, bilang ada juga di situ bisa diwawancara, tapi ya jadi kayak seperti itu Kak Adi. Saya sama beliau itu hanya memang di saat-saat terakhir saya ya itu juga menjadi sesuatu yang saya tidak sempat hadir. Saya mau ke rumahnya pagi itu saya menguji jadi tidak quorum kalau saya hadir kemudian diantar ke Parepare. Jadi saya kira itu terkirim doa untuk saudara kita semua, Kak. Nah, saya menyesal nih sekarang kalau saya mau bilang Kak tidak bisa nih. Tidak dengar nih. Tidak dengar nih kami, tidak dengar nih deh. Terlambat Dik. Itulah Kak. Iya, saya ikuti di berbagai grup itu, memang Kak itu harus huruf besar saya lihat. Iya. Dan jangan bukan Kak, harus kita sebut Kak. Kak, itu tambah S lagi di belakangnya ya. Itu candaan sama Pak Arkam saya ikuti itu dan itu lucu lah. Beliau juga humoris itu saya kira dengan istilah Kak itu. Ada cerita khususnya itu sehingga teman-teman buat grup loyalis Kak itu. Oh, ada khusus grupnya. Ada cerita khususnya. Ya orang-orang tertentu aja yang tahu Kak. Ustaz Kambi yang tahu. Kambi tahu. Oke, baik. Banyak sekali di room ini ya teman-temannya Pak Arkam. Ada juga salah satu ini dari Belanda ini pasti ini Pak Asri Salatu ya. Gego. Ini Ichmi. Oke. Iya. Siapa ini? Mungkin Pak Ato ya yang mau bicara. Silakan. Angkatannya Pak Arkam dulu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kak Adi. Saya singkat saja karena saya loyalisnya Kak. Jadi kami ini loyalisnya Kak. Yang pertama saya ingin katakan bahwa kami ada satu grup itu adalah loyalis Kak. Ya, yang dimaksud Kak di sini adalah Kak Arkam Masikin. Pertama, dengan kepergian Kak Arkam ini kami seperti kehilangan sumur pemikiran yang jernih terkait dengan berbagai macam problem dan terkait kebangsaan minimal dan juga pemikiran-pemikiran orisinil Kak yang sering biasanya kalau jam 12 itu ke atas, kalau malam Kak Adi biasa di WA saya. Gimana Dik? Saya bilang siap Kak. Sudah tengah malam ini Kak. Iya, gimana Pilgub? Siap. Saya minta asupan lagi Kak. Bagaimana caranya supaya saya bisa berkomentar dengan baik? Ya. Oh iya Dik, begini. Jadi kami anggap bahwa Kak Arkam ini saya tahu. Dengan kepergiannya saya secara pribadi maupun tentu teman-teman di loyalis Kak merasa sangat kehilangan, terutama asupan-asupan pemikiran-pemikiran yang orisinil dari Kak Arkam itu yang tentunya yang membuat kami sangat kehilangan. Yang paling berkesan tentu bagi kami semua adalah Kak Arkam itu mau diapakan saja di grup itu dia tidak peduli, termasuk dikritik sendiri pribadinya. Jadi saya pernah japri karena saya merasa bahwa ini adik-adik sudah patut ini dik-dik semua sama Kak. Saya telepon, Kak, kenapa kita mau dikasih begitu sama adik-adik? Biarin aja, tidak ada masalah. Oh siap Kak kalau begitu. Jadi saya pikir dengan adanya begitu, tapi saya menganggap bahwa Kak Arkam ini memang dia senantiasa memang berada pada posisi yang selalu ingin menstimulus kita bahwa berpikir kritis, berpikir jernih, kemudian bagaimana saya juga selalu disarankan untuk jangan seperti Kak Dik ini harus rajin menulis. Itu yang saya ingat selalu.
dalam setiap kami diskusi berdua biasa tengah malam, kalau jam-jam 11 ke atas sudah jam 12 itu biasa. Sudah sangat orisinil saya rasa. Saya anggap orisinil karena pemikiran-pemikiran kami Kak Arkam itu seperti dia selalu memberikan ilmu baru bagi saya, terutama pada ilmu komunikasi, karena kan kami juga ilmunya ilmu komunikasi, jadi terutama kepada komunikasi politik itu banyak ilmunya Kak Arkam yang saya serap, karena memang beliau selalu menstimulus saya, selalu memberikan asupan-asupan pemikiran yang orisinil dan kritis. Saya kira itu barangkali sebagai loyalis KAK tentu kami berduka sangat mendalam. Mudah-mudahan aliran pemikiran yang diberikan kepada kami itu bisa menjadi amal jariah bagi KAK dan penerangan bagi kuburnya di masa menjalani kehidupan pasca kehidupan dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat pesan ini, ada adiknya Pak Arkam di room kita juga yang paling bungsu ya. Siapa namanya? Yahyatullah. Ada ya? Yahyatullah. Ini Dix paling muda nih. Ada? Halo? Ya. Pak Yahya. Mana Pak Yahya? Iya Kak. Oh ini, saudaranya ya? Bukan Kak, bukan Kak. Oh saya kira ini. Silakan Dek, ringkas saya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya hubungan saya dengan Kak Arkam Kak itu seperti antara guru dan murid lah. Jadi saya sering posting tulisan tentang isu sosial politik kota, tentang kebangsaan juga. Kalau termuat di media online ya sering saya share ke Kak Arkam Kak. Sehingga dikasih apresiasi, dikasih komen-komenan. Tapi bersyukurnya karena beliau selalu mensupport adik-adiknya itu di Muhammadiyah. Jadi kami ini generasi-generasi baru betul-betul melihat salah satu mentor yang memberi perhatian kepada adik-adiknya. Nah, sering sekali ada forum-forum yang Kak Arkam sendiri sebagai inisiator pernah di salah satu forum yang diadakan oleh Kementerian dinas di Kemenak Sulawesi Selatan Kak, diadakan pelatihan jurnalistik. Kebetulan Kak Arkam sebagai inisiator pada saat itu. Nah, di situ kami mulai intens belajar tentang bagaimana kiat-kiat menulis, dan sampai hari ini alhamdulillah komunikasi kami terbangun, sehingga pas kami mendapat berita bahwa Kak Arkam telah pergi, ya kami seakan-akan merasa kehilangan begitu ya. Karena satu di antara sedikit banyak orang yang saya kenal, khususnya di Sulawesi Selatan, beliau salah satu orang yang sangat jernih, memiliki pemikiran-pemikiran yang, katakanlah kalau saya menilai Kak Arkam dengan yang disampaikan tadi sama kami dan beberapa senior-senior termasuk Kak Kambi tadi juga yang bicara, kita akan tadi sempat mendengar karakter dasar kita itu 4. Berani, pintar, sugi, dan satu lagi lempu geteng itu dan lain-lain sebagainya. Kalau saya melihat di sisi Kak Arkam yang menonjol, sehingga juga menjadi salah satu kehormatan untuk kita di Sulawesi Selatan di kancah nasional, itu dari sisi beliau berani mengambil sikap. Beliau berani mengambil sikap dan beliau betul-betul berani menyuarakan apa yang betul-betul benar menurutnya. Nah, jadi kami seakan melihat satu role model karakter Bugis Makassar. Nah, kami bangga dari sisi itu, Kak. Sehingga ya saya masuk di sini bersama dengan senior-senior yang ada di sini, ya kita juga bangga juga karena ya antara lain beliau salah satu mentor yang sampai hari ini menjadi kebanggaan kami, Kak. Jadi Al-Fatihah untuk beliau, semoga amal jariahnya dan kami adik-adiknya ini insya Allah pasti akan melanjutkan apa yang menjadi pesan-pesan yang pernah beliau sampaikan kepada kami, termasuk
semangat yang diberi kepada saya khususnya Kak itu tentang menulis. Sekian. Terima kasih Kak. Kak Adi, Kak Adi. Ada satu hal saya lupa dan mungkin ada adik di sini ada Pepeng itu dan Sulis itu diknya Kak. Ini bisa menjadi teladan yang mungkin tahu dan juga sempat diceritakan kenapa tiba-tiba Kak ini dibawa Jenderal Dudung ke Jakarta. Sebenarnya itu sangat menarik ceritanya ketika Kak ini dicari oleh Pak Jenderal dan hampir salah kira orang. Nah, Pepeng mungkin itu tahu keteladanan luar biasa itu karena saya nanti menjadi terlalu panjang kalau saya ceritakan itu, tetapi itu sebuah contoh keteladanan sosok seorang Arkam Asikin di mata Jenderal Dudung sehingga di saat dicari semua ajudan-ajudan itu membuat heboh itu di rumah sakit pada saat itu. Mungkin ada yang lebih detail juga bisa menceritakan itu pengalaman itu yang selalu Kak bagi itu untuk menjadi semangat bagi kita semua bagaimana harus baik. Ya, makasih. Memang saya kira izin Kak Adi. Izin. Andi Aswadi ya. Siap Kak. Sebentar, Aswadi juga tahu. Aswadi ini kan. Saya mau kasih kesempatan dulu ke barangkali Prof. Arsunan ya. Siap. Dari tadi angkat tangan. Sebentar ke kita deh, Aswadi. Ya. Minta maaf ini saya minta waktu sedikit karena sudah ini kebetulan ada teman di luar Oh, ada tamunya. Ya. Oke. Baik, yang pertama innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada Dr. Arkam Asikin. Dengar suara saya adik-adik? Ya, bagus sekali ya. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa tidak banyak orang seperti Adinda almarhum ini. Beliau itu sejak muda sampai di akhir hayatnya tetap konsisten menyuarakan suara-suara idealisme. Tidak banyak orang seperti itu dan tidak banyak juga mantan aktivis seperti itu. Dan yang paling saya kagum sama beliau, saya terakhir berkomunikasi lewat WA beberapa bulan yang lalu. Dia mengatakan kepada saya bahwa Kak Cunang, meskipun kita sudah tidak di arena lagi, tapi tetaplah memperhatikan adik-adik. Itu luar biasa itu. Jadi beliau sakit di Jakarta, saya sering berkomunikasi. Dan yang paling saya kagumi karena keberpihakannya itu. Sekali lagi, tidak banyak orang yang konsisten sampai usia seperti beliau. Dan yang paling saya kagumi beliau adalah bisa bergaul lintas generasi. Tidak banyak juga mantan aktivis yang bisa tetap berkomunikasi, tetap bergaul lintas generasi. Tidak banyak. Dihitung jari. Banyak orang mengklaim dirinya mantan aktivis, tapi dia sudah berumah di atas angin. Ada juga yang tiba-tiba hilang. Ada memang, tapi Arkam ini tidak pernah hilang dari peredaran dan setiap isu-isu yang muncul, khususnya isu tentang kebangsaan, maka Arkam selalu tampil. Dan yang pengalaman pribadi saya juga kagum. Waktu saya jadi WR3, saya terus terang jujur banyak mendapatkan advice dari beliau. Bagaimana menangani demonstrasi mahasiswa, bagaimana trik-trik bisa kembali mendirikan badan eksekutif mahasiswa. Banyak saya dapat masukan dari advice dari almarhum Dr. Arkam. Untuk itu saya berdoa semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Yang pasti bahwa Arkam bisa hilang secara fisik, tapi ide-idenya akan terus abadi di kalangan adik-adik dan di kalangan kita semua. Saya kira itu dari saya, Pak Adi. Terima kasih atas kesempatan dan setelah ini saya mohon pamit. Terima kasih banyak, Prof. Arsunan, mantan Wakil Rektor 3 ya, yang dekat dengan mahasiswa pada saat zamannya beliau. Tadi sudah menceritakan, beliau memang di diskusi forum dosen juga beliau sering kali berdekatan dengan Pak Arkam. Iya, makasih Prof. Cunang. Oke. Terima kasih, Pak. Ada banyak ini temannya sebetulnya. Saya ada
Yang lain lagi ada Pak Aslan Nabi. Salam hormat untuk teman-teman semua peserta diskusi pada malam hari ini. Sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Aslan, ada Pak Makbul Halim, ini ada beberapa temannya ya. Gimana ya, Pak Andi Aswadi tadi? Mana Andi Aswadi? Silakan Andi. Ya, siap Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua momentum jelang kepergian beliau Kak, dia masih sempat hadiri diskusi. Jadi itu mungkin yang agak kurang ditahu. Pada saat itu kakinya sudah tidak bisa berjalan Kak. Jadi pada saat dia turun dari mobil harus dipapa sama teman-teman untuk hadir di lokasi itu. Jadi ada dua momentum yang sempat dia ikuti terkait dengan, pertama ada diskusi berkaitan dengan Pilgub. Pada saat itu kakinya satu masih bisa berfungsi untuk menginjak di tanah Kak. Dan akhirnya pada saat momentum kedua diskusi Pilwalkot, itu hari Kak sudah tidak bisa jalan dan akhirnya dipapa sama teman-teman untuk duduk di posisi jadi narasumber. Jadi ya itu memang disitulah Kak mungkin sudah akhir dari sebuah kegiatan yang dia ikuti, dan luar biasa semangatnya Kak sampai sulit untuk bercerita tentang beliau. Iya siap. Jadi mungkin ya itu yang harus semangat beliau yang sangat luar biasa, sampai dalam kondisi lumpuh pun dia tetap menghadiri kegiatan diskusi yang digelar sama teman-teman. Iya, siap Kak. Iya, ini Pak Aswadi ini orang yang dekat, saya ingat ini sering sindir-sindiran ini sama almarhum ini. Lucu juga kalau saya ikuti ya di grup, saya juga ada di situ. Oke, makasih Pak Aswadi. Saya apa ya yang ini berikutnya. Ada beberapa senior ya di sini, ada Prof Muhammad, ada Pak Prof Bahakim, Prof Sofian, ada Prof Naidana Ing juga ya. Prof Sukadi, Pak Aslan dulu deh sebelum kita ke senior-senior tadi. Ada Prof Firdaus malah juga ya. Silakan. Pak Aslan. Aslan Nabidin ini ya sangkatan dengan apa ya? Arkam atau ya silakan. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berada dengan tokoh-tokoh penting kita, tokoh-tokoh yang penting secara intelektual. Tadi disinggung juga seperti Kak Hasmi, posisi kita secara intelektual terutama ya di Indonesia di mana? Menyangkut tokoh-tokoh intelektual kita, katakanlah saya cukup beruntung karena saya mendapat bertemu dengan tokoh-tokoh penting di Unhas. Jadi saya kuliah tahun 91, angkatan 91, jadi bisa bertemu dengan senior-senior yang masih 8 sekian, saya masih dapat misalnya Bram dari kedokteran, Kak Cunang dari kedokteran, senior-senior yang lain, tokoh-tokoh intelektual yang lain seperti Pak Mat, Profesor Matulada ketika itu akrabnya dipanggil Pak Mat, Pak Ishak Najaratan, Pak Alwi, dan tokoh-tokoh penting kita, dosen-dosen penting kita dari ekonomi seperti Prof Poli, juga yang Madam Poli, kemudian banyak mendapat apa namanya ketika itu di akhir kekuasaan Orde Baru juga pergulatan intelektual kita lumayan penting ya. Itu juga membentuk karakter-karakter para senior, para mahasiswa ketika itu. Arkam adalah salah seorang yang cukup banyak diperbincangkan, terutama dengan salah satu karakternya yang cukup berbeda dengan karakter mahasiswa yang lain adalah antusiasmenya untuk tampil menyampaikan gagasannya, terutama secara lisan. Ini yang agak berbeda dengan yang lain karena ketika itu sebenarnya kita sudah berada dalam satu transisi antara kemampuan lisan berpidato
dengan menulis. Beliau ini lebih banyak secara lisan. Jadi ketika kita misalnya ketika era awal 90-an itu kita banyak misalnya sebelum demo harus mimbar bebas dulu, maka lahir orang-orang seperti beliau. Tetapi kita sudah berada dalam transisi tulisan ketika itu. Jadi selain punya kemampuan orasi yang bagus juga menulis, misalnya seperti Kak Hasmi misalnya. Saya beruntung mendapatkan senior-senior, saya masih dapat senior-senior seperti itu, dan terutama juga bergaul dengan yang menjadi adik angkatan saya seperti Kambi, dan yang seangkatan dengan saya untuk mimbar-mimbar bebas misalnya seperti Ostap Al-Mustafa, dan kemudian Makbul Halim. Ada Pak Makbul ini di sini. Ya, beliau kita juga ketika itu banyak menggunakan nama-nama samaran. Beliau ini dikenal sebagai Makbulatop. Nah, gitu. Jadi ya itu yang kemudian menempatkan kita dalam satu posisi yang menurut saya jejaknya bisa didapat secara nasional. Misalnya saya dapat misalnya tokoh-tokoh penting seperti Matulada, Ishak Maljaratan. Jadi kalau kita merunut misalnya intelektualitas Matulada, kalau ada buku-buku yang ditulis oleh antropolog-antropolog penting di Indonesia, buku-buku kumpulan tulisan bersama, misalnya Harsawi Batiar, misalnya Kuncharaningrat, misalnya, kalau di buku-buku kumpulan tulisan bersama, Matulada ada di situ. Jadi posisi kita ada dalam jaringan intelektual nasional. Kita masih punya sekarang, kita punya misalnya untuk tulisan-tulisan intelektualitas Islam misalnya, kita masih punya Profesor Kasim Matar. Kalau ada buku-buku yang ditulis oleh kumpulan bersama, misalnya tokoh-tokoh pemikir Islam, beliau ada di situ. Tetapi persoalan kita kemudian adalah apakah kita masih ada di situ? Apakah generasi selanjutnya kita ada di situ? Setelah Wim Poli, Madam Poli misalnya, Stanislaus Sandarupa, yang tokoh sejarah kita misalnya, yang punya kemampuan di tingkat nasional. Setelah itu, apakah kita masih secara intelektual masih ada di situ? Tidakkah kita sedang rame-rame dalam keruntuhan secara intelektual, misalnya mewadahi politisi mendapatkan gelar intelektual. Jadi, kalau kita letakkan Pak Arkam itu dalam generasi itu berarti ada bagian yang tercerahkan dari kehadiran tokoh-tokoh yang disebutkan tadi ya, masih ada pengaruh ya. Ya, karena Arkam ini sebenarnya melanjutkan tradisi lisannya di lisan elektronik. Dia melanjutkan di video. Jadi dia tidak banyak menulis, tetapi dia melanjutkan di satu model yang memang sedang lazim sekarang. Ya, baik. Saya kira waktunya agak ini, mungkin kita bagi-bagi ya Pak. Ya, silakan. Aslan. Kasih banyak. Sekali tadi menggambarkan saya kira skema ya dari generasi apa yang terkait ya dengan para pendahulu. Tadi sejumlah tokoh dan bahkan karya-karya mereka ya yang dikemukakan. Saya kira generasinya Pak Aslan dengan Pak Arkam itu masih menjadi jangkar ya dari pengaruh sebelumnya yang memberi keteladanan. Baik, siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Pak Makbul ya, Pak Makbul. Sebelum saya ke ini, Pak Makbul Halim, anggota DPR mana? Baru ini. Pak Makbul. Ya, makasih Kak Adi. Ya, singkat saja deh, karena Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita turut bersedih semua, dan karena itu mari kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga arwahnya dilapangkan kuburnya dan keluarga ditinggalkan diberikan kekuatan hati.
tentang Bang Arkam Masikin, saya menyebutnya seperti itu. Saya pertama mengenalnya itu dari segi nama. Dulu di Unhas itu ada namanya majalah Bongger yang pernah kuliah di FIS. Sejak tahun 91 pasti mengenal itu yang namanya majalah Bongger. Artikel-artikelnya itu kocak, penuh jenaka, namun kritikannya lebih tajam dari pedang. Itulah sebabnya sehingga majalah Dinding ini dulu sering dirusak oleh tentara yang menyusup masuk ke kampus supaya artikel itu tidak dibaca oleh banyak orang. Salah satu penulisnya di majalah Dinding Bongger itu adalah Bang Arkam Masikin almarhum. Ya, penulis lain di majalah itu adalah Andi Ishak Abdullah, ya, mantan ketua Kosmik Unhas, kemudian Ostaf Al Mustafa, seperti yang disebutkan tadi oleh Bang Aslan. Dan ada lagi penulis-penulis lain. Jadi untuk Bang Arkam Masikin ini ada juga Pak Aslan, ada juga jejaknya sebagai seorang penulis, meskipun barangkali waktu itu karena fasilitas dokumentasi belum sebaik sekarang sehingga banyak yang tidak tersimpan. Dan di jurusan ilmu komunikasi ada majalah yang terbit yang namanya Baruga, majalah Baruga, dan beliau adalah penulis tetap di situ. Dan di tempat itulah saya belajar menjadi penulis sebagai salah satu kira-kira guru saya untuk menulis. Selain untuk kemampuan berdiskusi, saya juga mendapatkan sebagian dari beliau almarhum itu di Sospol dulu, atau khususnya di ilmu komunikasi. Ada forum diskusi namanya Editorial Study Club. Memang tidak terlalu populer di Fakultas Sospol, namun sangat populer di jurusan ilmu komunikasi. Karena termasuk Pak Dr. Profesor Akbar itu juga salah satu pembina di kelompok diskusi itu, dan Bang Arkam Masikin banyak memberi kita inspirasi tentang praktik retorika di situ, praktik berbicara, public speaking di Stories Club. Saya juga mengenal Bang Arkam. Yang dimaksud tadi itu Pak Makbul, ya, Ompe ya, Pak Ompe. Iya, Pak Ompe ya. Ya. Nah, kemudian beliau juga aktif itu di Liga Film Mahasiswa Unhas, dan dia salah satu yang pesohor juga di Liga Film ini, karena beliau sering membuat kritik-kritik film, tapi sayangnya kritik filmnya waktu itu banyak tendensius, terutama kalau tentang film G30S. Ya. Dan setelah itu kemudian selebihnya saya mengetahui bahwa beliau juga banyak menginspirasi dan membangkitkan semangat perlawanan teman-teman mahasiswa Unhas lewat UKM Pers. Tapi beliau berkiprah itu di bidang penerbitan pers mahasiswa secara nasional itu, kadang-kadang atas nama majalah Baruga Komunikasi Unhas, kadang-kadang juga atas nama UKM Pers. Sehingga sulit rasanya saya bercerita tentang sejarah panjang perjuangan pers mahasiswa di Indonesia yang tidak almarhum ketahui. Ya, dan kemudian seiring waktu berjalan, beliau akhirnya banyak dikenal sebagai pengamat politik, praktisi politik, ilmuwan politik dan sebagainya. Dan kemudian meluas menjadi pengamat militer, dan seterusnya. Hal yang penting barangkali saya sampaikan di tempat ini, banyak hal yang menjadi kontroversi pada almarhum ketika memberikan respon atau memberikan analisis atau memberikan tinjauan yang sebagian orang dianggap sebagai hal yang kontroversial atau tendensius. Saya memahaminya bahwa apa yang disampaikan, bagaimana Pak Arkam almarhum memandang panggung politik di Indonesia itu, dia selalu melihat peristiwa politik, peristiwa sosial itu dalam dua panggung. Ada panggung belakang dan ada panggung depan. Ini mirip teorinya Erving Goffman tentang teori dramaturgi atau teori dramaturgi dalam aliran fenomenologi. Nah, kadang Bang Arkam itu memberikan tinjauan dengan melihat peristiwa di belakang panggung lalu mengkritik peristiwa di depan panggung. Nah, itulah yang kemudian kenapa kita menganggapnya sebagai sering dianggap kontroversial, kadang disebut sebagai orang yang keras dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terakhir
beliau selalu mengontak saya waktu menjelang Februari 2024 karena rupanya beliau almarhum juga sangat bersimpati dengan partai saya, Partai PSI. Dia selalu menyampaikan kritikan-kritikannya kepada PSI dan juga kemudian kepada saya selaku sekretaris DPP Sulawesi Selatan. Itu barangkali Bang Adi yang singkat yang bisa saya sampaikan tentang almarhum ya. Saya kirimkan dan kita semua kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, makasih. Selamat buat Pak Makbul Halim. Beliau juga pendiri ya Partai Solidaritas Indonesia ya, Partai Anak Muda. Rupanya ada kaitannya juga dengan Pak Arkam. Oke, saya mau ke senior-senior dulu ini yang hadir di kita, barangkali ada perspektif dari beliau-beliau. Mungkin kalau Prof. Kasim Matar, beliau saya mohon menutup acara kita. Mungkin tadinya juga peserta kita ini 40-an, 47, 48 orang ya. Sekarang sisa 33. Pak Nasrul dari tadi angkat tangan, Pak. Ya, kenapa? Pak Nasrul. Pak Nasrul sudah bicara tadi. Pak Nasrul dari menyaparkan dari KM. Oh, ini Sinjai nih. Singkat saja Pak Nasrul. Pak Adi, singkat. Sampai jam berapa kita? Iya, ini jamnya makanya ini. Atau kita ini dulu deh. Pak Adi, sampai jam berapa kita takziah? Pak Kambi, sampai jam berapa ini Pak Kambi? Kira-kira berapa menit lagi? 11. Bukan sampai jam 1? Enggak, barangkali enggak sampai, Prof. Kayaknya karena antrian ini. Atau Prof. Kasim mau memberikan ya? Tidak. Saya hanya ditugaskan sebagai terakhir. Iya, itu mungkin. Tapi kalau sampai jam 1, saya mohon diri. Enggak sampai. Mungkin 30 menit lagi barangkali, Prof. Iya. 11.30 lah kita. Waduh. Nasrul, singkat saja deh ininya, karena ini waktunya sangat ini. Mepet sudah itu ya. Iya, singkat, silakan Nasrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin 1 menit saja. Ya. Kesan saya untuk almarhum yang meninggalkan duka yang dalam kepergiannya. Ada 3 kesan saya. Pertama, pengaruh, 2 kali 3 kata. Kedua, berani, dan ketiga, dewasa. Pengaruh itu ya nostalgia saya tahun 95, saya ketua pers mahasiswa yang sudah terpilih, atas pengaruhnya beliau terpaksa melakukan pemilihan ulang, sekalipun saat pemilihan ulang saya terpilih kembali. Ya. Terus kemudian ya jadi sangat berpengaruh karena itu diberikan posisi sebagai Dewan Pers mahasiswa di UKM Pers. Kemudian itu sekitar ya 95, sekarang 2024 ya, 29 tahun yang lalu. Kemudian saya bilang berani, kenapa? Zaman dulu pada tahun 95 itu ketika kita dalam tanda petik alergi dengan tentara, beliau itu sudah ikut diklat pertahanan nasional lah tahun 95 itu. Jadi ya seperti tadi, kadang-kadang kita saling mengkritik secara brutal, ya, tapi di akhirnya bahwa ya dewasa. Almarhum itu cukup dewasa, sekalipun kita berbeda pendapat, sangat. Jadi kalau katanya beliau minta maaf ya saya pikir juga itu hari malah tidak sampai berjam gitu. Kita pernah melakukan perdebatan yang keras, tapi setengah jam kemudian sama-sama ketawa di warung kopi, sama-sama terbahak-bahak. Jadi saya pikir saya kehilangan, terakhir saya komunikasi dengan beliau itu berupa saya cek WA 2019, padahal rasanya baru kemarin. Kita janjian ketemu di KMPR di Unhas, tapi waktu itu tidak bertemu, mungkin karena saya dari Sinjai jauh, ya pada jam yang ditentukan saya belum datang karena masih berkendaraan. Jadi tapi komunikasi ya biasanya lewat Messenger ataupun lewat WA gini. Tapi ya tentu saja kenapa saya punya perhatian pada kegiatan ini, ya
inilah kata yang tak terucap atau pujian yang tak terucap. Ya hari ini saya memuji beliau bahwa dia sangat dewasa, sangat berani, dan tentu saja punya pengaruh yang dibuktikan mulai dari awal sampai akhir, sampai dari terakhir saya bicara. Demikian. Makasih, Dek. Assalamualaikum. Saya sebetulnya yang agak di malam diskusi kita ini karena waktunya ya dan masih banyak. Prof. Kasim sebetulnya dari awal saya komunikasi dengan beliau, beliau yang memberikan doa juga dan penutup. Tapi saya bagaimana Prof? Kira-kira lanjut atau kita gimana? Lanjut saja. Lanjut saya dulu ya. Oke, makasih banyak, Prof. Saya pikir begini, Bang Adi. Ya. Satu lagi, Dr. Firdaus baru kasih mata. Ada Prof. Firdaus, ada Prof. Muhammad. Saya persilakan, ada Prof. Naida Naing. Prof. Muhammad dulu barangkali, silakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Dari Jakarta beliau bahkan mungkin ini. Silakan. Ya. Terima kasih guru saya Pak Dr. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh guru saya yang ada di forum ini dan kolega, semoga semua kita sehat. Pertama, saya bersaksi kalau Pak Arkam itu orang baik. Yang kedua, Pak Arkam itu satu angkatan dengan saya, Bapak Ibu ya. Saya masuk 90 di ilmu politik, Pak Arkam di komunikasi, sini ada Pak Rahmat Muhammad di sosiologi. Yang ketiga, Pak Arkam itu satu dari sedikit orang yang berbicara apa adanya. Iya, betul. Kalau saya dan kita semua kan selalu berbicara ada apanya. Ya, jadi itu yang membedakan saya dengan Pak Arkam. Kalau beliau itu bicara apa adanya, kalau saya biasanya bicara ada apanya. Yang terakhir, saya melihat ada kemiripan Pak Arkam dengan Umar bin Khattab. Begini ceritanya Bapak Ibu. Umar bin Khattab itu satu ketika duduk halakah bersama dengan warganya gitu. Waktu menjadi khalifah. Yeah. Umar Khattab ini disebut Al-Faruq. Ya, orang yang sangat ditakuti ya. Sampai-sampai satu ketika dia duduk di sebuah halakah, itu setan mendengar suaranya Umar bin Khattab, dia mengambil jalan yang lain. Karena tidak mau melewati jalan di mana ada suaranya Umar bin Khattab. Nah, almarhum Pak Arkam pernah terjadi seperti itu. Ada satu forum, ada satu narasumber dari militer, itu melihat nama Pak Arkam. Dia mengatakan, saya mundur karena ada Pak Arkam di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak Prof. Muhammad. Beliau di tengah kesibukan juga masih bisa hadir ya di kita. Oke, saya berikutnya ke Prof. Bahaking ya, senior ini. Silakan Prof. Bahaking, manfaatkan waktunya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak Adi yang saya hormati, Bapak-Bapak para hadirin jamaah tasyah yang semuanya saya hormati. Singkat saja, ada dua peristiwa saya pernah berinteraksi langsung dengan beliau. Yang pertama di diskusi Forum Bela Negara 4 Pilar Kebangsaan di Hotel Jalan Boulevard Grand Asia ya. Grand Asia. Berinteraksi situ, saya melihat Pak Arkam ini cepat cair ya dalam pergaulan. Dia cair dalam pergaulan, hadis Nabi diterapkan ya. Kalau mau banyak teman ya, perbanyak silaturahmi ya. Banyak silaturahmi, murah rezeki, panjang usia, gembira kita. Nah, beliau itu ada di situ, dan saya kira perlu dicontoh itu sifat-sifat pergaulan yang sangat menyenangkan ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas ya. Siapa yang manusia yang baik adalah yang selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dan Pak Arkam ini ada di situ. Saya kira ini menjadi legasi dari beliau yang perlu kita contoh. Contoh ya. Oke. Yang kedua, Pak Arkam ini apa kata Ali bin Abi Thalib ya? Kezaliman akan terus ada, itu bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang baik. Apa Arkam ini orang baik? Dia tidak mau diam, dia melihat orang jahat. Jadi, betul.
Dia tidak orang baik, tidak mau diam kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dia lihat menurut pendapatnya. Jadi apa itu ada otoritasnya dia menentukan sesuatu yang baik menurut dia, itu tidak mau diam dia kalau melihat bahwa ada sesuatu yang mau mengganggu kebangsaan kah atau apa kan dan seterusnya. Jadi orang baik ini selalu ngomong ya. Jadi orang jahat ya bisa menjadi takut juga. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan orang jahat itu bukan karena banyak orang jahat terjadi kezaliman, karena diamnya orang-orang yang baik. Ini Pak Arkam tidak mau diam, ke orang baik tidak mau diam, bisa mundur. Setan-setan tadi kita saya kira ya di kongkang Prof. Bahakim ada kaitannya dengan Prof. Muhammad tadi. Pak Arkam itu bicara apa adanya, bukan apanya. Makasih banyak, Prof. Ya, saya kira begitu Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ada Prof. Firdaus, ada Prof. Naida. Prof. Naida dulu deh, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, terima kasih atas kesempatannya, juga Bapak dan Ibu yang hadir di sini dalam acara takziah dan diskusi terhadap almarhum. Saya Pak Adi, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan terkait Pak Arkam. Saya cukup dekat, sering berdiskusi dengan beliau, walaupun saya orang teknik. Hal pertama yang sering sekali dan menjadi cita-cita beliau dan sering sekali diungkapkan ke saya itu adalah bahwa dia ingin merubah paradigma mahasiswa itu terhadap wawasan kebangsaan. Maka dia ajaklah saya untuk membuat forum kebangsaan di kampus-kampus. Salah satu wujudnya itu adalah dia bilang gini, Bu Naidah, kalau mahasiswa sospol, komunikasi, saya ajari tentang wawasan kebangsaan itu biasa. Tetapi saya mau mahasiswa teknik. Maka waktu itu saya undanglah beliau untuk memberikan kuliah umum dan dia bilang saya mau mabah yang peralihan dari SMA menuju ke dewasa. Karena di situ kalau dia salah menerjemahkan wawasan kebangsaan inilah yang sering membuat keonaran-keonaran mungkin yang salah kaprah. Akhirnya waktu itu beberapa kali saya undang Pak Arkam untuk mengisi kuliah umum di Fakultas Teknik, di Arsitektur, dan akhirnya mahasiswa saya itu sangat dekat semua dengan Pak Arkam, bahkan tidak ada jarak, sering jalan sama-sama atau sering chat-chatan, hanya karena mahasiswa yang tadinya tidak tahu, tidak paham terhadap wawasan kebangsaan, akhirnya mulai tertarik mempelajari, mulai tertarik bagaimana dia membawa diri terhadap lingkungannya dalam perspektif kebangsaan. Itu yang pertama, yang sering sekali dia diskusikan sama saya, kekhawatirannya. Yang kedua adalah Pak Arkam itu orang baik, ya, suka menolong. Tahun 2019, waktu saya ingin melakukan launching buku saya yang judulnya Rumah Mengapung Suku Bugis. Waktu itu karena saya sangat sibuk, saya kasih tahu beliau, saya bingung, saya mau cari ketua panitia untuk ngurusin launching buku saya. Tiba-tiba tidak 1 detik dari saya ngomong itu langsung dia bilang, saya yang ngurusin semuanya, Ibu tenang saja. Akhirnya Pak Arkam yang bantu saya ngurusin gedung, sampai semua pembicaranya ya. Saya kira Pak Adi waktu itu saya moderator juga. Yang mana jadi moderator ya. Nah, dan yang menarik adalah saat-saat terakhir, sehari sebelum launching itu, kita harus menghadirkan seorang ahli budaya. Karena saya lihat, saya ingin buku saya itu dibedah juga dari sisi budayanya. Tetapi saya dengan Pak Arkam dibantu dengan yang lain itu tidak dapat. Akhirnya dia bilang gini, Bu, kalau Ibu perkenankan, biar saya yang gantikan itu ahli budaya. Saya akan berbicara tentang perspektif kebangsaan, tapi saya akan nyerempet ke budaya tentang bukunya Ibu. Dan alhamdulillah itu sukses dan berhasil. Ya Pak Adi ya? Ya, oke ya. Ya, saya kira itu kesan saya sama almarhum. Terima kasih banyak Pak Adi. Warahmatullahi wabarakatuh. Beliau siap pakai juga memang itu di tengah situasi ketika tidak ada orang, beliau yang gantikan. Saya ke Prof. Firdaus ya. Silakan deh. Prof. Firdaus masih ada Pak Amir Muhyiddin, mungkin kita tutup ya. Siapa lagi kira-kira ya. Silakan deh Prof. Firdaus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Adi yang saya hormati, Bapak Ibu seluruh peserta takziah virtual.
setelah saya ketemu 2 minggu lalu dengan Kak Arkam, saya secara spontan hormat gitu. Begitu saya belum menyapa, begitu udah ketemu lihat beliau terbaring, saya hormat. Beliau juga spontan hormat. Itu yang terkesan, padahal beliau banyak info di tangannya, tapi beliau langsung hormat juga. Itu 2 minggu lalu, dan beliau langsung menyapa Ustadz gitu. Jadi kesan pertama itu kenapa saya spontan juga hormat, karena saya terkesan waktu Pak Prof. Ahmad Amiruddin wafat, Kak Arkam itu datang dan langsung berdiri di depan jenazah hormat, baru kemudian duduk berdoa. Saya entah kenapa tiba-tiba ketika melihat Kak Arkam itu langsung hormat, dan beliau dengan jiwa nasionalis juga langsung hormat, sementara di tangannya banyak impuls gitu. Kemudian yang terakhir, Kak Arkam yang luar biasa itu pelajaran di tengah sikap kritisnya adalah kesabarannya. Jadi saya masih chat-chat itu waktu itu lagi di Penang. Jadi waktu saya undang untuk pengukuhan Landinda, saya lagi di Penang gitu. Sementara dapat ujian dari Allah. Lalu kemudian di rumah sakit nggak pernah mengeluh gitu. Jadi tetap bercerita. 2 minggu lalu itu masih bagus memorinya, kita bercerita. Kebetulan ada cucunya Prof. Muiz, Ibu Andi Fose Astrid, itu bercerita bagaimana beliau selalu datang ke rumah Prof. Muiz. Jadi pelajaran pertama adalah tentang nasionalisme tadi, lalu kemudian kaitan dengan kesabaran beliau dalam posisi sakit. Apalagi tadi dari Aswadi menyebut ternyata dalam posisi sakit sekalipun beliau sempat tetap hadiri diskusi ya. Ya, saya kira itu Pak Adi. Terima kasih Makasih banyak. Gedau, saya ada Pak Amir Muhyiddin, masih ada ya Pak Amir? Udah ya? Terima kasih Pak Adi. Singkat Pak Muhyiddin, mau tutup ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Pak Arkam ya melalui media sudah sejak lama, tetapi secara intensif saya akrab ketika saya bersama-sama di Harian Fajar di Dewan Pembaca Harian Fajar. Waktu itu saya sebagai ketua Dewan Pembaca dan Arkam itu sebagai anggota. Yang menarik pada waktu itu, dan ini kesan saya buat Pak Arkam, adalah keteladanannya ya, hormatnya kepada senior. Waktu dibentuk itu Dewan Pembaca, sebenarnya redaktur waktu itu harapannya supaya Pak Arkam Ashikin itu terpilih sebagai ketua. Mungkin disebabkan karena kesohor beliau, dia lebih populer dari saya, tetapi mati-matian beliau tidak mau ambil itu jabatan karena saya ada. Dia tidak mau menjadi ketua karena ada Pak Amir Muhyiddin yang lebih senior. Waktu itu memang saya sangat aktif menulis di Harian Fajar. Pak Amir ya. Nah, lalu terpilihlah saya menjadi ketua Dewan Pembaca. Padahal sesungguhnya yang diinginkan oleh redaktur itu adalah Pak Arkam Ashikin. Pak. Itulah keteladanan yang menurut saya keteladanan yang luar biasa ya. Hormatnya kepada seniornya. Dan memang rendah hati. Amir Muhyiddin. Ya, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum. Tokoh yang rendah hati ya. Dan Pak Prof. Sukardi, ada Prof. Sukardi ya? Prof. Sukardi? Nggak ada ya? Saya, masih, ya, silakan. Baru kita tutup ya, saya kira terakhir, Prof. Sukardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalian yang saya hormati, alhamdulillah, saya dengan Pak Arkam itu ya setiap saat itu ya baku cecetan,
baik ya diskusi terkait dengan politik, bela negara, kemudian juga sosial budaya, dan terakhir itu terkait dengan pilkada. Nah, kalau saya panggil beliau, saya katakan senior, dan beliau dipanggil saya adik. Nah itu ya, meskipun saya lebih tua ke adik. Iya. Beliau lahir 71, saya lahir 1969. Nah, Bapak-Bapak sekalian, tanggal 27 yang lalu itu, minggu lalu, ketika saya hadir di pelepasan almarhum Prof. Wahyu Dinaro, jadi itu saya rencana mendatangi beliau, menjenguk beliau. Karena ya sebelumnya itu saya lihat, saya baca di berita itu, Dhani Pomanto wali kota itu bertandang atau menjenguk beliau. Jadi saya pikir kalau besoknya saya akan datang ke rumah sakit. Nah, rupanya hari itu tanggal 27 saya ke pelepasan almarhum Prof. Wahyu Dinaro. Nah, di UIN Alauddin, saya tanya ke salah seorang teman, Pak Ilham Hamid, Dr. Ilham Hamid. Beliau katakan, sekarang Pak Dr. Arkam itu di rumah sakit haji. Jadi saya rencana itu dari UIN Alauddin langsung ke Antang, masuk ke rumah sakit PCC. Rupanya ya informasi yang saya terima di rumah sakit haji. Nah, saya katakan ke anak saya, kalau begitu ya kita cari waktu lagi. Nah, rupanya ya ada kabar kemarin beliau meninggal. Nah, ini saya sangat sedih, Bapak Ibu sekalian. Karena ya oleh karena itu ya saya ingin mengatakan bahwa ketika itu baik jangan kita tunda, Pak. Ketika hal baik jangan kita pernah tunda. Jangan pernah kita tunda. Karena saya rencana waktu itu ya mengunjungi beliau, menjenguk beliau, tapi saya tunda karena katanya di rumah sakit rumah sakit haji. Akhirnya ya saya lewat burung-burung langsung ke Sudiang. Saya pikir ya nanti ya suatu ketika cari waktu lagi. Tapi rupanya besoknya itu anak saya ke Jakarta. Nah, tiba-tiba kemarin ya almarhum ya sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu kita ya berdoa semoga beliau diberikan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Yang ingin saya katakan, jangan pernah menunda kalau itu kebaikan. Karena saya sedih Bapak Ibu sekalian karena tidak sempat bertemu dengan beliau. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar di Weda ya. Saya ingin menyebut juga Prof. Wahyudin Naro ya, sahabat kita, juga mendahului kita baru-baru, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, dosen UIN. Satu lagi Pak Kakanda Adi, orang langka. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ini saya kira ya pengamat, orang yang concern terhadap ya politik kebangsaan, militer dan lain sebagainya ya saya kira ya belum ada ya. Oh iya. Kalau di Indonesia bisa dihitung Bapak sekalian. Nah, oleh karena ya saya katakan bahwa almarhum adalah orang langka. Kita kehilangan. Oke, baik. Saya dari tadi saya takut sekali berdosa sama senior saya, Prof. Kasim. Ini ada Pak Aris Rahim ya. Bisa singkat aja, Pak Aris ini dari Jakarta ini, Pak. Jauh-jauh, kasihan juga. Iya. Ini Ketua Yayasan Sekolah Jubile ini, Pak Aris Rahim, sekolah yang terkenal. Silakan, singkat saja, Pak Aris. Terima kasih, Pak Adi dan Bapak Ibu sekalian. Ya ini kesempatan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin ya berbagi suasana dengan teman-teman semua atas kepergian sahabat adik. Ya, saya mengenal almarhum itu sejak di kota kelahiran kami di Parepare itu. Dari kecil saya mengagumi keluarga almarhum ini. Ayahnya itu Pak Asikin Idris, seorang orator bekerja di Departemen Penerangan yang ketika dia bicara ya seperti almarhum Arkam. Waktu ayahnya sangat terkenal di Parepare, ya semua kita menerka-nerka siapa kira-kira di antara putra-putranya itu yang akan mengikuti bakat ayahnya gitu, dalam berorasi, dalam berpikir yang sangat adaptif gitu. Bisa bergaul dengan siapa aja. Ya itulah Arkam Idris, Arkam Asikin gitu. Nah, saya bertemu dengan
beliau dalam banyak ruang gitu, dalam ruang sosial gitu ya. Baik di organisasi daerah, Parepare, saya juga ya di kampus kita berjarak jauh. Nah, saya sudah ke Jakarta, dia mulai muncul, tapi komunikasi itu terus lancar. Bahkan beliau di Jakarta juga terakhir waktu dirawat di Rumah Sakit Angkatan Darat. Ketemu ya. Di situ saya menjadi sangat kagum bahwa sosok ini sangat dihargai oleh orang-orang penting di negara ini gitu kan. Banyak jenderal yang mengapresiasi dia, bahkan dia berobat di mana itu dicari gitu, dia harus masuk. Dan saya melihat bagaimana Arkam ini, almarhum ini diperhatikan oleh mereka gitu, sampai harus dirawat di kamar VIP gitu. Saya melihat bahwa memang sosok ini itu sangat berharga buat bangsa ini. Nah, saya usulkan kalau bisa ini persembahan untuk Arkam itu ya kalau bisa ya dibuatkanlah, karena masalah kebangsaan sekarang ini kan sangat penting. Kita ada di tengah-tengah keterbelahan, di tengah-tengah terpuruknya itu identitas bangsa, terutama kita merasakan kerapuhan dalam sistem dan mekanisme di dalam sistem politik Indonesia itu. Nah, saya kira pikiran-pikiran Arkam itu dalam politik kebangsaan itu banyak yang menarik gitu. Ya mungkin ini ya perlu kita bahas seperti apa yang kita bicarakan hari ini. Ya kita coba tuliskan, tidak hanya sekedar kita bahas di forum ini. Saya kira itu untuk almarhum. Saya mengirim Al-Fatihah, salawat, salli ala Muhammad. Nah, ada saudaranya, kakaknya ya Pak Mutakin yang dengar ini. Mungkin ini juga nanti mungkin ada sesi tersebut suatu saat. Laporan di Tribun saya kira juga harus selesai ya untuk berita besok. Ini akan jadi headline biasanya, dan kita mungkin tutup saja karena redaksi juga perlu bekerja. Bapak Ibu, saya ke Prof. Kasim, saya mohon maaf. Beliau orang yang pertama tadi saya kontak dalam acara ini setelah Pak Kambi dengan saya berbicara dan memohon beliau mengantar kita ya di acara takziah Pak Arkam ini. Nah, karena itu saya berikan sebenarnya beliau terakhir. Saya mohon maaf karena waktunya, dan kita melihat banyak teman-teman sebetulnya yang belum dapat kesempatan ini Prof, tapi waktu memang kita harus hargai juga, terutama untuk juga redaksi bekerja ya. Silakan Prof Kasim, barangkali silakan Prof, saya untuk menutup acara kita sekaligus juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, malam ini Selasa 3 Desember, raya kita menundukkan kepala atas wafatnya sahabat kita Arkam Azikin pada Senin kemarin. Kita teringat pula kepada sahabat-sahabat kita lainnya yang telah berangkat lebih duluan seperti Pak Ishak Miliaratan, Pak Ahya Anwar, Pak Marwan Mas, dan lain-lain. Untuk sahabat-sahabat itulah saudara-saudara kita berkumpul di dalam dimensi sekarang ini, guna mengenang senda gurau dan perbincangan kita dengan Pak Arkam dan sahabat-sahabat yang telah mendahului kita. Untuk itu ada baiknya kita sama-sama berdoa untuk Pak Arkam dan teman-teman sahabat-sahabat kita yang telah pergi lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai sahabat kami yang telah pergi mendahului kami, sahabat-sahabat kita telah bermukim dan berdomisili di suatu dimensi yang unik untuk mereka, dan tentu
lebih unik untuk kita. Dimensi itu telah disebutkan dalam semua kitab suci dan disampaikan oleh semua rasul dan nabi. Kita pun akan menuju ke dimensi itu. Kita bergerak terus ke dimensi-dimensi yang tidak pernah kita kenal, apalagi alami. Terus hanya kita simpulkan dalam kata-kata yang oleh agama kita sebut barzakh. Dan lebih jauh lagi ke sana kita sebut akhirat. Karena itu kita berdoa, Allahumma gfir lahum. Amin. Amin. Warhamhum. Wa'afihim. Wa'afu anhum. Ya Allah, kuatkan kami sebagai orang Indonesia untuk tetap memegang seutuhnya keluhuran para leluhur kami dan keluhuran semua suku bangsa yang ada di planet ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai intelektual, akademisi, aktivis, janganlah kemerdekaan dan kekritisan berpikir itu hilang dari kami. Jadikan kami akademisi yang berani dan berselimut kearifan. Bimbinglah kami ya Allah selama hayat masih di dalam kandung badan kami. Agar kelak kami kembali kepadamu. Engkau menerima kami dalam ridha dan kasih sayangmu. Bersama sahabat-sahabat kami yang terdahulu. Termasuk sahabat kami yang kemarin berangkat kepadamu. Pak Arkam Aziki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bapak-bapak, saya mungkin ibu-ibu saya tidak menambah lagi ya. Doa terbaik tadi dari kita semua telah disampaikan buat almarhum Pak Arkam. Semoga mendapatkan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forum dosen selama ini ya Pak Arkam salah satu partisipan aktif. Mendahului sebelum Pak Arkam juga ada Pak Ishak Ngeliaratan, Pak Prof Marwan Mas dengan Ahyar Anwar ya. Nah itu menjadi peringatan kita buat kita semua barangkali bahwa umur itu tidak ada yang bisa membaca. Kita semua akan berhadapan dengan hal yang sama ya. Sejak lahir bahkan ya Heidegger itu memberikan ya sebuah filsafat yang menarik tentang kematian ya, bahwa ketika kita ada sebenarnya ketika itu juga kita berhadapan dengan kematian. Justru rentang waktu antara ketika ada dan menuju kematian, disitulah kita semua mendapatkan upaya untuk berkarya, mengisi hidup kita, dan Pak Arkam sudah melakukan itu. Kita tadi sudah membicarakan banyak tentang beliau. Demikian Bapak Ibu sebagai penutup ya, makasih banyak atas kehadiran partisipasi ya sahabat-sahabat Pak Arkam semua. Makasih banyak untuk Tribun Timur Pak Kambi. Kasih ya. Pak Adi. Kasih deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Adi dan Tribun. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, oke, makasih Bapak Ibu ya. Terima kasih. Benar ya, makasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Doa yang bagus sekali tadi. Ya Pak Bahaki, terima kasih Prof. Oke. Lagi kita ngobrol Pak Mutakin ya. Mungkin ya. Ya, Prof. Ya, besok tasnya di Makassar. Tasnya di Makassar. Oh, besok di rumahnya ya. Keluar sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih deh. Ya, assalamualaikum. Pak Amir, assalamualaikum.